Untuk selanjutnya, kita dengarkan. Oh, diulangi tilawahnya. Berarti tilawahnya tadi belum terdengar ya? Ya sudah, saya ulangi dari awal lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita persilahkan kepada Bunda Sinta Yudisia yang akan berbagi ilmu, yang akan memberi tausiah kepada kita semua. Waktunya kami persilahkan untuk Bunda Sinta Yudisia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget ya saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Masya Allah ya, sudah kangen rasanya pengen kopi darat. Kalau di layar saya ada Mbak Ernawati Namza, ada Mas Ilham Sadli, ada Mbak Srinarti, ada Bunda Novi, ada Ustadz Mukhlisin, ada Mas Danang yang sekarang kumisan, ada Mbak Hidayah, ada Mbak Antoniani, Mbak Mino, dan seterusnya. Sampai sebelah kanan sendiri ada, di bawah sendiri ada Amiri Solihah. Halo Dek, Pamekasan gimana ini, Animalia, begitu ya. Alhamdulillah senang banget ya, moga-moga sesudah pandemi berakhir dan kita semua sudah divaksin, kita bisa kopi darat insya Allah ya, moga-moga bisa bertemu, moga-moga Munas nanti juga kita dalam kondisi sehat semua dan bisa menimba ilmu secara langsung dari teman-teman kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, saudaranya, dan para pengikut yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, saya izin share screen ya. Tadi sih sudah nitip sama Mbak ini, tapi barangkali ini nanti. Ya. Sudah kelihatan semuanya? Mas. Udah ya, Dek. Ilham Sadli udah nggih? Nggih, sampun. Iya, sebentar. Baik. Camilan ya agenda hari ini dengan bahasan happy dan tetap produktif di era pandemik. Mungkin perlu memperkenalkan sedikit begitu kan ya. Ada satu quote, ini sebenarnya quote yang perlu saya ubah ya. Itu quote yang saya ketemu beberapa waktu yang lalu. Ketika kita berusaha sempurna, keajaiban Allah akan menjadikannya paripurna. Habis baca buku mana ya? Oh iya. Habis baca buku ini, beliau adalah seorang dai dari Irak gitu ya, yang juga seorang sastrawan. Judul bukunya Al-Muntolak Titik Tolak ya. Saya dulu punya 4 serialnya beliau tapi nggak tahu hilang. Ada satu quote beliau yang
menohok sekali, rasanya pengen saya ganti di quote itu ya, tapi lupa tadi belum saya ganti. Ucapan beliau adalah seringkali seorang dai atau orang baik itu malas mempelajari hal-hal baru. Jadi quote beliau itu benar-benar menohok dan itu menjadi penyemangat saya pribadi di era pandemik ini, gimana caranya supaya banyak belajar hal baru. Karena sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kita ini terkungkung di rumah ya. Kalau kemudian kita masih sama dengan orang sebelum kita pandemik gitu kan ya, berarti ya kita masuk dalam kategori orang yang tetap sama seperti hari kemarin atau bahkan lebih jelek ya. Harusnya kita habis 2 tahun di era pandemik ini, ada kayak nambah hafalan Quran dikit, ada kayak pengetahuan bahasa atau bahasa yang lebih kita kuasai gitu kan ya. Kalau bikin konten mungkin sudah nggak bahasa Indonesia lagi tapi in English gitu kan ya, atau mungkin kita sudah semakin menguasai bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Jepang atau bahasa Korea begitu kan ya. Moga-moga kita semua gitu ya, pasca pertemuan ini kita masih punya beberapa bulan ke depan di era pandemi begitu ya, sebelum nanti mungkin kita PPKM-nya lepas gitu kan ya, dan kita pasti akan sangat sibuk dengan hari-hari kita yang biasa, maka kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian, kembali mengingatkan begitu ya, kita bersiap-siap. Jadi beberapa hari yang lalu saya kembali googling gitu kan ya, kesempatan-kesempatan residensi ke luar negeri, dan salah satu yang saya surati adalah tempat saya dulu menimba ilmu, residensi di Korea, dan yang saya tanyakan adalah apakah Anda menerima jika kami Indonesia ini menggunakan vaksin Sinovac gitu ya, Sinovac ya, karena ada beberapa negara yang tidak menerima begitu ya. Kemudian apa kebijakannya negara Anda kalau kemudian saya mendaftar lagi begitu ya. Ini terlepas dari persoalan politik, tapi dengan akan dibukanya kembali mungkin ya era new normal, maka kita bersiap-siap akan banyak sekali negara yang membuka residensi kepenulisan begitu kan ya. Dan ada 3, saya lupa ya mencantumkan, ada tiga institusi besar dunia yang membuka residensi kepenulisan. Satu Res Artis yang pernah saya hadiri, kemudian saya mencari-cari ya, kalau kata Mbak Asmana dia kita harus rajin googling ya. Ada 2 lagi, satu Rivet, satunya lagi nanti saya share lah ke teman-teman ya di grup FLP Jatim ya, insya Allah, sehingga kita bisa searching sendiri dan mencari negara mana yang ingin kita apply ya untuk kemudian mendapatkan beasiswa residensi. Ini moga-moga menyemangati adik-adik begitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita seperti yang dikatakan Syekh Ahmad Ar-Rasyid, seorang dai itu seringkali malas mempelajari hal-hal baru gitu ya. Kita malas banget, padahal objek dakwah kita itu sangat luas dan harusnya kita mau belajar banyak hal gitu ya. Nah, ini buku atau tulisan yang saya produksi selama era pandemik deh, teman-teman sekalian begitu ya. Nanti saya kasih door prize ya, The New Me, buat 2 orang peserta yang paling gokil pertanyaannya, paling keren, mungkinnya paling semangat begitu kan ya. Tapi saya masih kalah kalau saya ngelihat adik-adik di Wattpad, adik-adik di Quickbook itu, mereka luar biasa sekali ya, lonjakan produktivitasnya di era pandemik ini. Saya termasuk orang yang tidak cepat untuk kemudian menulis karena ada banyak aspek. Nah, itu sedikit perkenalan dan moga-moga memotivasi teman-teman sekalian ya. Nah, adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian, kalau WHO, kemudian UNESCO, UNICEF itu mengatakan era ini adalah era unprecedented times, jadi era yang tidak pernah ada sebelumnya, gitu ya. Saya pernah bertanya pada ibu saya yang beliau salah satu saksi sejarah, gitu kan ya. Beliau usianya sudah 80 tahun dan dulu juga termasuk dalam angkatan angkatan 66 gitu ya. Beliau ikut banyak aksi-aksi kemahasiswaan gitu ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat aktif pada saat beliau masih menjadi mahasiswa. Saya nanya, "Mah, ini pernah nggak sih ada peristiwa kayak gini?" Apalagi beliau juga latar belakangnya kesehatannya, beliau seorang apoteker. Kata beliau bilang, "Nggak orang tahu ono isin koyo ngene iki dulu ketika ada virus itu ya tidak sampai kemudian kita nggak boleh ketemu orang gitu kan ya, seperti flu burung, AIDS segala macam. Jadi memang ini masa unprecedented times gitu ya. Bahkan adik-adikku sekalian, teman-teman ya, tadi pagi saya juga habis mengikuti Zoom
penelitian psikologi terbaru gitu ya, ada beberapa penelitian terbaru gitu ya yang bahwa ketika kita dalam masa 3 bulan atau tiga tahun belakangan ini sangat erat dengan media sosial, maka besar kemungkinan kita akan terpapar dengan informasi-informasi hoax begitu ya. Apakah ini konspirasi ataukah macam-macam, dan itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita, kesehatan psikologis kita. Maka mungkin saya pribadi mulai mengambil jarak ya, walaupun tidak, karena itu semua juga ladang dakwah kita ya, untuk tidak terlalu senantiasa mengikuti berita-berita COVID, karena itu kadang-kadang memang mempengaruhi kesehatan mental kita. Kecuali kalau dari sumber-sumber yang mungkin layak dipercaya ya, gitu. Jadi memang ini masa unprecedented times, sehingga kemudian kita nanti akan senantiasa merasa cemas, bahkan adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian ya, kalau kita melihat di berita begitu kan ya, kebetulan suami saya di Banjarmasin, itu beritanya luar biasa. Di sini melandai, di sana tinggi gitu kan ya. Nanti di sini PPKM-nya dibuka, naik lagi begitu. Jadi kita nggak tahu sebetulnya kapan ini akan berakhir gitu kan ya. Ada kenalan saya yang kemudian dia kebetulan relasinya di Melbourne. Melbourne itu sudah lepas masker ketika itu. Sudah lepas masker, sekarang naik lagi, PPKM lagi gitu ya. Maka kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Begitu, maka bagi kita yang punya kerentanan di bidang psikologis, begitu ya, kita harus berhati-hati. Karena diprediksi bukan hanya sekedar pandemik fisik, tapi ke depannya akan ada pandemik trauma psikologis. Sudah banyak sekali ya para tenaga kesehatan yang burnout ya, yang merasa burnout itu adalah merasa ya sudah nggak ada perasaan apa-apa begitu kan ya. Waktu tempo hari mungkin saya memposting, saya mendampingi putra-putri seorang sahabat saya yang mendadak yatim piatu karena COVID begitu ya. Kami bertemu dengan petugas di lapangan. Petugas di lapangan itu benar-benar sudah burnout. Jadi ngelihat anak, saya mendampingi anak-anak itu ya, itu kan ya, anak yang masih sangat muda ya, masih SMA, menangis gitu ya untuk menghantarkan uminya ke peristirahatan terakhir. Ya saking sudah hari itu sudah harus menguburkan 20 orang, tidak ada perasaan sensitivitas sama sekali begitu ya, sudah burnout banget. Jadi ayo cepetan gitu ya, ayo cepetan Al-Fatihah gitu ya. Kemudian tidak memberikan kesempatan kami untuk kemudian melepaskan duka cita gitu ya. Jadi memang ancaman kesehatan psikologis itu akan sangat kita rasakan terhadap semua. Bahkan adik-adikku sekali, ini kalau kita bicara masalah negatif ya, kan habis ini kita akan bicara masalah positif gitu ya. COVID-19 ini sama dengan perang dunia, di mana pada saat perang dunia pertama dan kedua tidak ada satu keluarga pun yang tidak terdampak. Jadi kita nanti akan menjadi keluarga-keluarga yang terdampak, semuanya tidak terkecuali. Tidak ada yang tidak terdampak, semuanya akan terdampak. Apakah finansialnya, apakah psikologisnya, apakah kemudian na'udzubillah dalik ya, ada fisiknya, ada kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintai, semuanya akan terdampak gitu ya. Maka kemudian bagus sekali ketika acara-acara semacam ini dibuka dengan pembacaan Al-Quran, karena memang satu-satunya tempat kita bergantung itu hanya Allah sekarang ya. Termasuk ya ancaman finansial, keluarga, pendidikan, dan segala macam, semuanya terancam. Bukan hanya 32 juta UMKM di Indonesia yang diberitakan gulung tikar ya, tapi semua negara gitu kan ya, bahkan negara-negara besar seperti Eropa, Amerika itu semuanya terdampak. Saya rasa adik-adik sudah cukup tahu fakta dan data itu di lapangan gitu ya. Nah sekarang ada masalah lain lagi gitu kan ya, ketika kita kemudian menghadapi era pandemik ini. Tempo hari saya habis hari Kamis diminta bedah buku adik-adik FLP Jogja yang mereka berprofesi sebagai guru. Mereka bikin satu SMP Muhammadiyah 10 gitu ya. Itu membuat buku namanya Monumen Pandemik. Jadi ada masalah lain yang muncul gitu kan ya. Misalnya ada seorang, itu bagus banget buku itu, isinya semua orang tua dari SMP, bukan semua ya, orang tua dari SMP Muhammadiyah 10 yang menuliskan apa aja dampak pandemik, dan saya ikutan belajar. Maka saya merekomendasikan di acara perpustakaan dan arsip Jogja itu kalau bisa setiap sekolah itu bikin. Kenapa? Karena ini akan menjadi data dan fakta yang sangat bermanfaat untuk Indonesia ke depannya dan dunia ke depannya. Misalnya ya, ada banyak penemuan menarik dan itu di satu sekolah.
Bagaimana nanti kalau itu kemudian ditemukan di banyak sekolah? Satu, misalnya ya gitu, penggunaan gadget jelas. Ada seorang ibu yang mengatakan anaknya sekarang lebih suka melihat Google daripada membuka buku pelajaran ketika dia tidak tahu sesuatu, begitu ya. Kalau kita dulu kan misalnya berapa jumlah kabupaten di Jawa Timur, Ilham Sadli berapa nih? Kalau Ilham mau menggantikan Bu Bu Khofifah harus tahu tuh berapa deh jumlah kabupaten. Nggak hafal, Bun. Awalnya. Nah itu kalau anak sekarang ada orang tua yang melaporkan bahwa mereka kemudian lebih suka googling daripada buka buku, dan sebetulnya itu sangat tidak bagus. Tapi gimana lagi ya, wong kayak gini situasinya kahanane gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Ada seorang tua yang juga melaporkan di buku tersebut, Masya Allah ya, itu jadi penemuan psikologis yang luar biasa, dan itu kalau kemudian digali dari semua sekolah, apakah prosentasenya kemudian akan timbul satu fakta data tertentu. Anak saya berubah dari ceria sekarang menjadi sangat pendiam dan tertutup. Loh, apakah kemudian pandemi ini akan menggeser beberapa ciri khas kepribadian gitu yang tadinya mungkin dari ekstrovert dia jadi introvert, dan yang introvert mungkin nanti karena dia selama ini nggak berani, sekarang dia malah berani tampil. Nah itu kita perlu teliti. Ada banyak masalah-masalah lain. Kemudian ada lagi orang tua sama bapak yang bilang, dengan WFH, dengan SFH, dengan BDR ya, belajar dari rumah, itu ternyata banyak anak-anak yang semakin tidak mandiri karena beranggapan bahwa belajar itu bisa dibantu sama orang tuanya. Jadi banyak banget masalah yang kemudian muncul yang tadinya tuh nggak ada, gitu kan ya. Dan na'udzubillah dalik ya, jangan sampai kemudian muncul KDRT dan segala macam. Tapi kalau kita melihat ini ya, kita harus merespon ketika ada tetangga-tetangga kita, gitu ya. Nah, adik-adikku sekalian, ini kalau kita bicara masalah negatif panjang gitu ya. Tapi ada satu quote yang saya suka banget. Ketika di awal-awal pandemik saya suka buka-buka situsnya WHO, suka buka situs-situsnya UNESCO, UNICEF gitu ya, kemudian National Geographic begitu ya. Ada quote yang bagus banget begitu ya. Ketika kemudian kalau nggak salah ini quote seorang guru dari Perancis gitu ya, mengatakan bahwa ketika orang tua ada bilang, oh, anakku jadi kecanduan gadget nih, masuk sekolah aja gitu kan ya, maka beliau bilang bahwa there is no one single solution for this pandemic problem gitu ya. Jadi nggak ada satu single solution gitu ya. Kemudian oh kalau nanti kita masuk gitu ya, kita akan nggak kenapa-kenapa gitu kan ya. Oh nanti ekonomi akan membaik kalau kemudian kita sudah hilang pandemik ini. Kalau kita semuanya, oh nanti kita semuanya akan menjadi normal kembali seperti dulu kalau kemudian perjalanan-perjalanan sudah dibuka. Ternyata tidak ada solusi tunggal bagi permasalahan ini. Semuanya saling berkaitan. Maka kemudian Masya Allah ya adik-adikku sekalian ya. Justru kita melihat dengan pandemik ini Allah ingin membuka gitu ya, bukan membuka aib ya, tapi membuka begitu ya. Mana yang selama ini tertutupi gitu kan ya. Jadi kita melihat bahwa negara-negara yang kayaknya maju selama ini, kayak misalnya Amerika, Eropa, Inggris, Belanda, dan segala macam ya, itu ternyata di era pandemik ini adalah negara yang paling banyak komplainnya. Lihat adik-adik, misalnya teman-teman di era Donald Trump ya, Amerika itu nggak mau diatur gitu ya, mereka masih tetap mengadakan pesta dan seterusnya. Apa yang dilakukan negara-negara Muslim di Afrika, begitu ya, sampai kadang-kadang, bukan kadang-kadang yang seringkali UNESCO itu mengambil contoh negara-negara seperti yang mayoritasnya Muslim seperti Sudan, seperti Kenya gitu kan ya, yang sebagian walaupun ada Muslim ada yang Nasrani ya. Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam situasi yang serba kesulitan gitu kan ya. Ketika kemudian kena pandemik, itu mereka mencoba cari solusi sendiri. Masya Allah ya. Jadi misalnya begini, nggak ada wifi ya, bayangkan aja negara-negara Afrika kayak Eritrea, kayak Somalia, itu yang kemudian Nigeria yang kita barusan aja konflik ini ya, konflik diplomatik ini, negara-negara yang selama ini kita anggap apaan sih negara Afrika selalu menengadakan tangan untuk minta dibantu, ternyata mereka yang pertama kali mengatasi solusi gitu kan ya. Bagaimana caranya misalnya ketika kuota kita ribut heboh gitu, ini nanti gimana sinyalnya, kuotanya, gadgetnya segala macam. Mereka membuat terobosan dengan siaran di radio-radio sehingga anak-anak didik bisa mengikuti gitu ya. There's no one single solution gitu, tapi mereka cari negara-negara Islam yang selama ini kita anggap sebelah mata.
Apalagi ketika kemudian orang nggak bisa datang ke sekolah gitu kan ya, maka di Sudan itu ada perpustakaan dengan unta. Masya Allah ya, bayangkan ya, perpustakaan dengan unta yang itu sampai masuk ke daerah-daerah terpencil. Apalagi yang sangat menarik adalah ketika kemudian benar-benar sekolah itu nggak bisa beroperasi karena nggak ada kuota, nggak ada sinyal, nggak ada gadget, dan kemudian orang tua juga nggak bisa berguru pada guru, begitu ya, maka orang tua di sana sepakat, kalau begini caranya kami nggak bisa mengajarkan bahasa Inggris, kita ajarkan life skill aja. Apa yang diajarkan? Kita mengajarkan bahasa Swahili, begitu kan ya. Kenapa kalau misalnya kita kemudian, dan itu yang sering saya sampaikan kemudian ya di adikku sekalian ya, di acara-acara parenting begitu ya, kenapa banyak sekali sebetulnya contoh negara-negara Islam yang kita anggap mereka itu terbelakang, ternyata mereka punya solusi-solusi hebat gitu ya bagi permasalahan yang kompleks gitu ya. Nah, kita sendiri gimana gitu ya kalau kita kemudian punya permasalahan-permasalahan psikologis gitu ya. Misalnya itu tadi yang saya ceritakan tentang kondisi di Afrika. Cari permasalahan itu kita harus bisa mencari solusinya sendiri. Saya pernah posting di Facebook itu bagaimana kemudian orang tua harus bisa jadi terapis bagi anaknya sendiri. Kenapa? Mereka nggak bisa mengandalkan psikiater dan psikolog sekarang kalau kondisinya seperti ini. Kemudian banyak di negara-negara itu yang mulai ada pelatihan melahirkan di rumah ya. Bagaimana kalau misalnya nggak nututi gitu ya ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya penuh dengan orang COVID, maka kemudian harus ditanggulangi sendiri. Kemudian di Jawa Pos itu banyak banget laporan-laporan para artis yang mulai membuat tanaman kebun-kebun di rooftop gitu kan ya, di mana ada seorang artis, saya lupa ya, sepasang suami istri gitu kan ya, yang 75% pasokan dapurnya, meja makannya itu dari kebunnya sendiri. Masya Allah ya. Jadi memang kita harus berusaha untuk kemudian mengatasi semua itu sendiri. Kemudian inner language ya, diriku sekalian ya. Cara kita mencari solusi dari permasalahan psikologis adalah inner language itu adalah bahasa kerennya kita ngomong sendiri, gitu kan ya. Jadi misalnya kita punya masalah beban gitu ya, kita nggak bisa ngomong sama orang, nggak ada psikolog, nggak ada psikiater, nggak ada petugas sosial yang bisa diajak ngomong. Yang terbaik adalah inner language. Kita mendengarkan suara kita sendiri. Kok rasanya awkward ya, aneh ya. Tapi itu sudah kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Betapa banyak orang yang ketika dia ketakutan, dia gelisah, dia cemas, kena panic attack, dia kemudian membaca satu ayat Al-Quran, itu dia merasa tenang dengan mendengarkan suaranya sendiri, itu inner language, begitu ya. Kalau dirasa kemudian mendengarkan Al-Quran itu agak kurang, gitu kan ya, maksudnya, ya sudah ngobrol sendiri, ya Allah, aku kok nggak punya duit ya Allah, aku barusan dipecat dari perusahaanku, gitu. Itu inner language. Kemana ya Allah ya, aku kemudian cari apply mendaftar gitu ya, membuka lapangan kerja atau kemudian cari modal, itu inner language. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian hobi, bakat, minat, kontemplasi itu kita merenung terhadap semua kondisi kita pribadi ya, Dek ya. Mungkin kita dulu meremehkan banyak aspek begitu ya, sehingga sekarang kita ingat ya kalau ibu saya bilang begini, dulu gimana sih orang itu senantiasa menyudutkan orang bercadar gitu kan ya, sekarang malah semuanya harus bercadar gitu kan ya. Kontemplasi kita kemudiannya sekarang semuanya malah harus ditutupi mukanya gitu ya. Dulu ketika orang ditutupi mukanya itu serentak negara-negara memban gitu kan ya. Nah sekarang justru harus menutup muka. Kita kontemplasi apa yang sudah kita lakukan. Bahkan adik-adikku sekalian kalau melihat beberapa situs ya, channel di YouTube misalnya, The Year the World Has Changed ya. Tahun-tahun ketika bumi itu berubah, kita kontemplasi ya adik-adikku sekalian ya. Ternyata manusia ini tanpa sadar sudah menzalimi banyak aspek. Kita mungkin tanpa sadar pakai AC, pakai sepeda motor ke sana kemari gitu kan ya. Kita sudah menzalimi banyak hewan. Betapa pada saat seperti ini, saya nangis ya nonton film betapa setahun ini ada makhluk-makhluk lain yang sedang menikmati kebebasan. Ada paus begitu ya, yang kemudian berkembang biak, bahkan bisa kemudian melahirkan dengan normal. Kenapa? Karena sepanjang puluhan tahun mereka ini diganggu oleh suara-suara Diamond Princess kapal pesiar. Ada penguin-penguin yang kemudian bisa berjalan-jalan di sepanjang pantai.
ketika selama ini pantainya dipenuhi oleh orang-orang gitu ya. Ada kura-kura yang sekarang bisa bertelur dengan nyaman di Bali, di mana ya, di pasir. Ketika selama ini manusia heboh banget untuk kemudian selfie kalau sudah malam gitu ya, apalagi Bali, Kuta, Sanur itu ya, itu luar biasa. Kita kontemplasi, mungkin pada saat ini selama 2 tahun kita diminta di rumah untuk memberikan dunia seisinya selain manusia itu untuk bernafas. Kemudian positive mirroring ya, adik-adikku sekalian ya, cara kita mengatasi berbagai kendala psikologis itu adalah kita berkaca dan positif ya, jangan kemudian negatif mirroring. Artinya begini, kita ngelihat orang gitu ya. Kalau kita ngelihat begini, Akititio gitu ya, bisa menyumbang 2T. Atau barusan saya lihat di berita itu tentang Crazy Rich Muslim India yang bisa donasi sampai 26 T ya, gitu ya. Kok ada sih, bahkan kemudian muncul orang-orang kaya yang baru di era pandemi ini, kok bisa sih kayak gitu ya, sementara aku nih tambah susah banget gitu ya. Jualan buku tambah susah, nerbitin buku tambah susah. Kita positive mirroring gitu ya. Ketika kita berkaca hanya negatifnya aja, ya sudah kita dapat yang negatif. Dan memang itulah ya yang namanya otak manusia itu suka banget dengan hal-hal yang negatif. Misalnya nih. Saya pengen nanya, boleh deh di chat ya, adik-adik. Kalau hari ini ada berita pop up ya di ini kita ya, di berita kita di HP kita atau di laptop kita, Pak Jokowi sedang merayakan 14 Agustus Pramuka dengan apa ya? Ya walaupun ini sudah agak lama tapi nggak apa-apa deh ya. Dengar Dinar Kandi berbusana bikini protes PPKM. Kira-kira mana yang akan kita klik dulu? Monggo di chat. Apakah akan ngeklik Pak Jokowi yang sedang merayakan Hari Pramuka atau mengetik Dinar Kandi gitu kan ya? Enggak kok Bun, kita menjaga ini, menjaga mantan. Ada yang baik, itu warga negara yang sangat baik ya gitu ya. Nah ternyata mungkin ada yang nggak tahu ya Dinar Kendi, nggak apa-apa, itu juga nggak wajib diketahui, tapi jadi pengen tahu siapa sih Dinar Kendi gitu ya. Itu memang disc joki yang sering bikin heboh begitu ya. Itulah memang otak itu suka, tanpa kemudian kita memaksa diri kita, ayo yuk, kan kita harus bisa nih bicara apa, berdakwah di Twitter kita ketika ada hashtag ketika ada hashtag apa, misalnya badminton atau apa gitu. Otak kita nggak perlu dikasih tahu seperti itu. Otak kita memang merespon hal negatif itu dengan cepat. Jadi ketika ada satu peristiwa, memang otak kita tuh cepat banget untuk bereaksi dengan negatif. Nggak usah dipanggil, itulah kenapa setiap hari kita diminta untuk 3 surat terakhir itu dibaca. Dalam konsep Islam kita mengenalnya dengan itu was-was, gitu kan ya. Nah kita harus positive mirroring. Alhamdulillah ya, gitu ya. Tempo hari saya ketemu dengan via Zoom dengan teman saya yang jadi ibu RT, dia bilang, alhamdulillah ya Mbak, kita ini masih ada penghasilan tetap. Masyarakat di tempat saya itu di daerah Keputih sana, itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nggak seperti kita yang merancang masa apa. Kalau hari itu dia kepengen makan, ya dia harus cari duit. Nah itu positive mirroring. Gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Walaupun kita sudah termasuk kategori orang susah ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya Jeff Bezos gitu ya, memang kita jauh lebih susah. Tapi kita positive mirroring. Gitu ya. Nah, jadi kita memang harus yang pertama adalah self acceptance ya teman-teman sekalian. Udah terima diri kita. Emang udah kayak gini gimana lagi? Ya, mau dipaksain gimana? Kita mau protes, mau ikutan demo kayak Dinar Kendi gitu kan ya? Mau kita demo seperti Dr. Louis malah nggak pakai masker dan segala macam. Justru kita akan sakit sendiri. Self acceptance. Teman-teman kalau tahu ya. Hampir setiap kali ada tukang galon gitu ya, tukang galon itu nganter galon ke rumah gitu kan, paling nggak galon kami tuh habis sekitar 7-10 hari gitu ya, itu dia pasti akan melihat ruang tamu kami itu berubah. Jadi nomaden life ya, ini sudah ruang tamu kita semua sudah bosan banget di kamar gitu ya, udah kamar itu udah
Udah ini kita di ruang tamu. Jadi ruang tamu itu kita rombak berkali-kali. Ini besok ini kita mau ngerombak lagi nih. Mau dikeluarkan entah seperti apa, meja-meja di kamar tuh mau dikeluarkan gitu kan ya. Self acceptance. Emang kita lagi kayak gini gitu kan ya, nggak bisa kemana-mana. Dulu kalau suntuk gitu kan ya kita ke Malang. Dulu kalau suntuk kita ke Batu. Dulu kalau suntuk kita ngafe gitu kan ya. Apa ngopi-ngopi gitu. Sekarang nggak bisa, itu self acceptance gitu. Kita ubah gimana ritme hidup kita gitu kan ya. Kemudian right here right now, nggak usah mikir gitu, kayak gini caranya, mending kayak zaman dulu ya, zaman kumbien gitu kan ya. Atau kemudian nanti nih boleh ya kita berangan-angan setahun ke depan kayak apa, tapi yang membuat kita sehat saat ini adalah sekarang kita mau ngapain, dan kita harus hari ini kita mau ngapain gitu ya. Karena kalau kita terlalu banyak, terlalu jauh berangan-angan, kata Rasulullah itu kan juga nggak bagus ya. Dulu waktu sebelum PPKM ya, dulu waktu sebelum pandemik nih gitu kan ya, aku sering banget gitu ya dapat job ini itu. Sekarang gitu ya udah sekarang gitu ya, Masya Allah ya. Kemarin itu apa, dari tulisan Monumen Pandemik itu, Masya Allah, ada seorang ayah yang bercerita bahwa dia hidupnya sudah sangat prihatin, mungkin kalau nggak bisa dikatakan minus, tapi dia mengatakan pada anak-anaknya, udah nggak usah mengeluh, kita memang harus tetap berhemat gitu kan. Jadi right here right now itu kita ngapain gitu. Kemudian banyak belajar, karena banyak sekali adik-adikku sekalian gitu ya, ilmu-ilmu keagamaan yang kita bisa dapatkan di era pandemik ini, Masya Allah, luar biasa banget ya. Kesempatan kita membaca buku-buku agama, buku-buku tentang seni budaya Islam. Besok ya Kang Abik yang akan membahas itu. Kemudian tentang sejarah Islam gitu ya, tentang kemudian novel-novel yang bagus-bagus itu ya adik-adikku sekalian. Oh iya, mungkin di era pandemik ini doakannya kita sama-sama mendoakan adik-adik. Ada nggak yang berencana ikut sayembara novel DKJ 2021? Penutupannya nanti 30 ya. Kalau tidak karena learn more and more gitu kan ya, saya nggak pengen ikut itu ya, SNDKJ begitu ya. Saya sudah pernah dulu dan jelas nggak lolos gitu ya. Saya belajar lagi, dan itu kesempatan ada sekarang, di mana kemudian saya bisa membaca kembali karya-karya berat gitu ya. Kayak karyanya Samarkan Amin Ma'ruf, benar-benar saya baca. Karyanya Harafisnya Najib Mahfuz, benar-benar saya baca. Karya Burial Rights-nya Hannah Arendt, benar-benar saya baca. Karyanya siapa lagi, karya-karya besar dari tokoh-tokoh dunia itu jadi sempat dibaca di era pandemik ini. Jadi memang kita harus banyak belajar, dan ini kesempatan yang Allah berikan gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita mengambil ya, kita harus tahu diri kita seperti apa gitu kan ya. Semenjak di era pandemik ini kok kita gampang marah ya, padahal tadinya enggak. Kita ini termasuk orang yang easy going gitu kan ya. Nah, kita harus mencermati kenapa kok kita itu gampang marah. Ada orang yang gampang marah karena capek. Ada orang yang gampang marah karena pekerjaannya nggak selesai-selesai. Ada orang yang gampang marah karena semua pekerjaan harus diselesaikan satu waktu, begitu ya. Padahal ini ciri orang yang overthinking dan perfeksionis itu adalah semua harus diselesaikan satu waktu. Kalau ada orang seperti ini, saya sarankan banyak-banyak membaca Alam Nasyrah, karena di situ dikisahkan, difirmankan oleh Allah, kita menyelesaikan satu pekerjaan dulu, baru kemudian pindah ke pekerjaan yang lain. Dan ini akan menimbulkan was-was yang luar biasa. Orang-orang yang overthinking dan perfeksionis, hasilnya apa? Akan menjadi orang yang sangat pemarah. Kalau kita merasa diri kita seperti itu, gitu ya, capek, jangan jadi orang perfeksionis, gitu kan ya. Jadi misalnya kita lagi pengen nulis, karena misalnya kita ngejar lomba, gitu kan ya, ngejar lomba macam-macam, gitu kan ya. Udah jangan perfeksionis. Kalau kita memang lagi nulis, adik-adikku sekalian, menulis itu adalah membaca dan menulis itu adalah pekerjaan imajinasi, kreativitas otak. Kayaknya nggak ngapa-ngapain itu, tapi capek banget. Jadi seorang, apalagi cewek nih, ada yang para ibu juga ya, para bapak juga, kalau sudah memutuskan untuk membaca dan menulis, itu jangan perfeksionis. Jangan kemudian rumahnya harus bersih dulu, ya enak memang ya, kemudian masakannya harus sudah matang dulu, kita malah nggak sempat membaca dan menulis. Jadi memang jangan perfeksionis, saran saya gitu ya. Kalau pekerjaan nggak selesai, buat schedule. Saya pribadi dalam rangka menyelesaikan, belum selesai ya, 80% ya, baru novel yang ingin saya ikutkan SNDKC, doakan moga-moga barokah begitu ya. Saya bilang ke anak-anak gitu ya, Umi lagi pengen menyelesaikan novel, jadi Umi nggak masak,
Umi nggak bisa beberes gitu ya. Jadi kebetulan anak-anak saya juga sedang lagi punya proyek masing-masing gitu kan ya. Jadi ya sudah, kita sepakat bahwa supaya kita nggak capek dan nggak gampang marah gitu ya. Tapi gimana kalau nggak bersih? Nah itu tadi, rumahnya kalau nggak bersih itu kan juga kita bikin marah. Kesepakatannya ruang tamu itu kita tata, kemudian yang gimana supaya nyaman. Jadi jangan kita berpikiran sama seperti kita sebelum era pandemik begitu kan ya, bahwa rumah itu adalah terdiri dari kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tengah, ruang tamu. Sekarang semuanya adalah apa? Semuanya beralih fungsi semua. Semuanya adalah tempat belajar gitu. Semuanya menjadi tempat nulis, semuanya menjadi tempat membaca. Kemudian teman-teman harus nemu hobi. Kalau nggak nemu hobi, luar biasa stresnya. Udah mau belajar jadi vlogger, jadi blogger, kemudian do it yourself gitu kan ya. Kemudian coloring painting gitu ya. Saya mencoba nulis di Quiku ya. Ini kalau saya udah selesai dengan SNBKJ ini, saya mau buka akun Wattpad lagi. Saya pengen bikin fanfic. Gara-gara kemarin ada beberapa anak-anak remaja yang kontak saya, Bun gitu ya. Ini dong aku bikin Wattpad, saya lihat ini, tapi ini Bun fanfic tokusatsu gitu ya. Oh iya deh, Bunda juga jadi kepengen nih bikin fanfic AOT gitu ya, Attack on Titan gitu kan ya. Iya Bun, bikin aja gitu ya. Terus saya juga jadi kepengen ya nonton tokusatsu ya, Kamen Rider gitu kan. Harus belajar hal baru gitu ya, dan itu hobi yang kemudian bisa mengantarkan, merilekskan tertekanan depresi kita gitu kan ya. Kemudian nah, apa keberkahan kita di era pandemik, adik-adik sekalian ya, kita menemukan Tuhan gitu kan ya. Bahkan ada salah satu tokoh ya, tokoh psikologi di barat sana yang mengatakan era pandemik ini membuat dia jadi lebih religius. Tapi dia bilang bahwa religius, saya orang yang ateis ya, tapi saya orang religius kata dia. Agnostik, bukan ateis, agnostik. Tapi saya religius ya, saya mengajak anak-anak saya untuk kemudian naik gunung, untuk kemudian mencermati alam ini seperti apa. Kemudian kita punya waktu untuk keluarga yang pasti mengasah potensi, dan kita kemudian untuk mencari ilmu. Betapa sekarang ilmu-ilmu itu adik-adik sekalian gitu ya, seperti besok sempatkanlah untuk melihat hadir di acaranya Kang Abik sama Kang Irfan. Mereka berdua itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Saya tuh kalau berguru sama Kang Irfan itu sastra tuh ya Allah gitu, kapan ya aku punya kesempatan untuk berguru sendiri yang lama sama Kang Irfan sama Kang Abik. Dan kita fasilitasi untuk bisa ketemu di sela-sela kesibukan mereka yang luar biasa, sempatkan, dan itu mudah sekarang itu ya, tinggal klik menyiapkan kuota ya, dan sinyalnya Bismillah, moga-moga adik-adik dimudahkan Allah. Tapi sekarang kita mudah banget ikut pengajiannya Ustadz siapalah gitu ya, itu bisa semuanya bisa lewat Zoom. Nah ini contoh aja, saya pribadi sedang mencoba untuk kembali merapikan, karena saya pengen dua bahasa ini pengen saya kuasai, gara-gara saya pernah ke sana gitu kan ya. Moga-moga nanti sesudah ini bisa lebih lancar berbahasa Korea dan berbahasa Jepang. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Saya bagi-bagi dengan anak-anak, kalau hari Senin itu kita belajar learning English, hari Selasa belajar Hangugo Korea, Rabu kita belajar bahasa Jepang, Kamis belajar bahasa Jawa, Kromo Inggil gitu kan ya. Jumat belajar bahasa Arab, Sabtunya belajar Turki atau Perancis. Kalau Sabtu sama Ahad itu fleksibel, bisa Turki, bisa Perancis, bisa Belanda, bisa Jerman begitu ya. Apakah nanti menjadi sangat lancar seperti para poliglot? Belum tentu, tapi kita mencoba untuk belajar. Dan salah satu cara memelihara kesehatan otak kita adalah dengan belajar bahasa, begitu ya. Nah, itu aja ya adik-adikku sekalian. Jazakumullah khairan kasir, semoga bermanfaat. Oh, ini default ya. Jazakumullah, saya kembalikan kepada Kak Ernawati Namza untuk menjadi moderator. Saya tutup dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sebentar, Bun? Hah? biar lebih banyak diskusi kita. Saya izin minum sebentar ya. Masya Allah. Jadi teringat ini pertemuan FLP yang terakhir di tahun 2020, Bun. Di bulan Februari dulu. Waktunya
yang di Malang dulu itu adalah terakhir kali saya bercengkerama dengan teman-teman FLP wilayah Jawa Timur. Ya, kangen ya situasi seperti Iya, itu. terus nggak bisa ketemu lagi gitu, nggak bisa Iya, ketemu bareng maksudnya gitu. Dan sempat juga sih, sempat mengalami kebosanan, boring, stres juga, sempat kok begini melulu gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ya tadi itu apa, kita harus move on, terus kita apa sih yang kita lakukan di saat pandemi seperti ini, karena mau nggak mau memang kondisi pandemi seperti ini harus kita hadapi, bukan kita hindari gitu. Terus yang kedua seperti yang dikatakan Bunda Sinta, inner language atau berbicara dengan diri kita sendiri gitu, kamu siapa dan lain sebagainya, terus apa yang aku lakukan ketika aku seperti ini gitu. Terus kita mengenali hobi, bakat, dan minat diri kita sendiri yang bisa kita kembangkan. Dan insya Allah kalau kita bisa ambil hikmahnya, waktu luang kita tuh lebih banyak di saat pandemi. Seperti saya jadi guru TK itu, kadang PPKM gini, ngajar online ataupun apa ya, di sekolah maupun di rumah itu jadi banyak waktu luangnya gitu. Terus yang berikutnya kontemplatif ya Bun ya. Kontemplatif tadi contohnya seperti apa ya? Saya lupa. Positif perenungan ya, mirroring. Iya, kontemplasi itu perenungan. positif. Iya. Positif mirroring. Positif mirroring itu kita bercermin, tapi cermin yang kita pakai itu positif dalam segala hal. Jadi pinter-pinternya kita dalam mengendalikan hati pikiran kita di saat kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan seperti pandemi seperti ini harus kita hadapi gitu. Terus salah satu yang terakhir saya lupa Bun. Ya, sebentar. Tiba-tiba disudahi tadi. Kasih mencatat tadi disudahi. Salah satu ini yang bikin otak kita semakin cerdas. Udah, apa yang bisa dilakukan sendiri. Nah, teman-teman, begitu ini ya, begitu banyak sebenarnya saya pribadi pingin lama mendengarkan sih. Saya Takutnya, suka iya. Nanti bisa lewat diskusi ya, karena takutnya kalau terlalu searah nanti adik ngantuk. Oh gitu. Teman-teman FFP lovers yang mau bertanya, berdiskusi dengan Bunda Sinta Yudisia, saya persilakan. Bun, ada berapa doorpass tadi? 2 apa 3? 2. Oh 2, berarti nanti dari beberapa penanya yang paling terbaik menurut Bunda Sinta nanti ya, bukan menurut saya, akan ya, menurut panitia, Oh, menurut panitia. Baiklah teman-teman, ini sudah ada satu pertanyaan. Bagaimana? Bentar, saya baca dulu. Bagaimana menyeimbangkan reward dan punishment bagi diri kita sendiri? Soalnya kadang condong ingin memberi reward terus. Dari Raju FLP, Kak Raju, selamat malam. Raju FLP Pamekasan. Silakan Bun, dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Iya, memberikan reward dan punishment ya pada diri sendiri. Yang paling hebat, contoh paling hebat tentunya Khalifah ya, Umar bin Khattab yang luar biasa lebih banyak memberikan punishment ya, dan setiap kali memberikan punishment itu semakin bertambah-tambah kedekatannya kepada Allah dan produktivitasnya dalam melayani masyarakat. Cuma kembali lagi, tidak semua orang itu punya karakter sekuat beliau, adik-adikku sekalian ya. Jadi kita kembali harus mengenali diri kita seperti apa. Kalau kita terlalu keras pada diri kita sendiri, gitu ya, maka kemudian bisa jadi, gitu ya. Dan ini banyak sekali di kalangan psikologis itu seperti itu. Kenapa orang-orang yang sangat keras pada dirinya sendiri ketika kemudian mempush dirinya beribadah, makanya Allah itu kan seringnya sesuatu yang istiqomah walaupun sedikit ya, itu justru lebih cepat patahnya gitu kan ya. Misalnya aku kan kemarin sudah nonton drakor gitu ya, Penthouse gitu ya, atau kemudian apa Word of Marriage sekian gitu ya. Udah nih aku sekarang berarti aku sehari harus membaca 5 juz Al-Quran. Gara-gara kemarin-kemarin itu aku kebanyakan nonton drakor gitu kan ya.
atau kebanyakan nonton anime gitu ya, Tokyo Revenger gitu ya, atau kemudian apa. Nah ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Karena pada saat iman kita memang iman yazidu wa yanqus ya lagi naik gitu kan ya, kuat ya baca 5 juz, tapi kemudian nanti bisa justru berbalik yang luar biasa gitu ya, jadi nanti malah bukan cuma malas baca Quran, mungkin sholatnya juga jadi lebih terlambat gitu ya. Maka kemudian punishment dan reward itu kita harus benar-benar, kalau kita menghukum diri kita sendiri ya gitu ya. Jadi bagaimana caranya, semua yang moderate aja. Yang pertama mild dulu ya. Mild itu misalnya begini, bagi cewek ya yang mungkin habis beli kosmetik gitu kan ya, habis beli kosmetik apa nih, Natur Republik kah, atau kemudian apa nih, aduh saya nggak terlalu apal ya begitu ya, pokoknya kosmetik yang harganya misalnya 50-100 ribu. Aduh aku kok ini ya, beli kosmetik 50-100 ribu nih gara-gara lagi ada goyang Shopee gitu kan ya. Masa sedekah aja nggak mau gitu ya. Alangkah bagusnya memang begitu ya. Ada memang tokoh-tokoh itu yang kemudian dia ketika dia beli mobil Alphard, dia itu kemudian berinfak sebesar Alphard. Tapi kalau kita nggak mampu, kita misalnya beli gitu ya, kosmetik harga 50 ribu, kita berinfaklah 10 ribu gitu ya. Kemudian nanti semakin meningkat, aku kan udah mampu nih, aku udah punya duit gitu ya, kayak Mas Ilham Sadri ini kan duitnya banyak, Mas Danang Kawantoro juga gitu ya, amin. Habis beli buku 100 ribu, aku berinfak paling enggak 25%-nya lah, 25 ribu. Nah itu salah satu bentuk punishment, dalam tanda kutip ya, bukan punishment sebenarnya kalau sedekah, tapi bagi sebagian orang mungkin ada punishment-nya gitu ya. Kemudian reward itu juga kita pada akhirnya mencoba untuk mengkalkulasi gitu kan ya, reward itu sesuatu yang memang kita perhitungkan itu sesuai dengan kemampuan finansial gitu ya. Misalnya kita, kalau aku nanti menang lomba gitu kan ya, karena gara-gara aku sudah luar biasa nih perjuangannya membaca buku, sholat malamnya, mungkin ditunjang dengan tilawah Al-Quran, saum juga, aku nanti kalau punya duit pengen beli nih buku gitu ya, versi asli dari Justin Garner misalnya gitu ya, Dunia Sofi gitu kan ya, yang bertanda tangan, harganya berapa, 500 ribu, ya silakan kalau itu sesuai dengan kemampuan begitu. Jadi saran saya memang kita harus melihat diri kita sendiri, berapa kemampuan kita, dan kemudian juga pertimbangkan hal-hal selain tadi ya, finansial gitu ya, kesiapan kita untuk kemudian menanggung punishment itu. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai, karena saya sendiri pernah ya merasakan sama diri saya sendiri gitu kan ya, pernah lagi getol waktu zamannya apa sih, waktu zamannya lagi drama Korea, Queen Sendok, kemudian 49 Days gitu ya, Pasta in Love gitu ya, itu bisa benar-benar apa, ngejer banget ya. Akhirnya kemudian aku kok bisa ya ngabisin waktu dengan seperti ini, ganti dong nanti dengan sholat malam, ini sholat malam sekian rakaat gitu kan ya, sampai nangis-nangis tilawah Al-Quran sekian. Tapi kemudian ketika itu tidak dilakukan secara istiqomah, akhirnya kemudian jadi jatuh banget. Jadi jatuh banget. Lebih baik kita istiqomah gitu, 2 rakaat setiap hari gitu ya. Kemudian menambah dengan bacaan Al-Quran dan seterusnya. Nah, begitu ya, Dek. Apalagi kalau adik-adik merasa bahwa dirinya adalah tipologi dengan kepribadian yang ekstrim gitu ya. Kepribadian ekstrim itu adalah kalau marah-marah banget, kalau baik-baik banget. Kita tidak menyebutnya bipolar, kalau bipolar itu sudah ada kelainan memang, tapi memang ekstrim. Jadi kalau memang lagi itu memang harus hati-hati ketika melaksanakan reward dan punishment. Karena biasanya yang seperti itu gitu ya. Nanti kalau misalnya kita lagi kayaknya lagi enjoy banget dengan agama, semuanya maunya kita infakkan, kemudian waktu kita habis buat dakwah, kita lupa ada bagian hak diri kita. Suatu saat nanti gitu ya, kan rezeki itu kan hanya milik Allah. Ketika kita sudah menginfakkan semua, dilalah uang kita habis, dan Allah memang punya rahasia sendiri, nggak langsung mengembalikan uang kita. Kita lagi down banget, itu tadi ya, kalau lagi senang banget, kalau lagi sedih itu cepat downnya, kita nanti akan komplain sama Allah. Ya Allah, katanya kemudian aku ini kalau berinfak 700 kali diganti, 100 kali, ini mana buktinya aku sudah berinfak nggak balik-balik. Nah, kalau kita punya ciri khas kepribadian ekstrim seperti itu, saya sarankan tidak terlalu keras meriwat dan mempunishment diri sendiri. Karena nanti kita bisa jadi mental gitu ya, dari hal-hal baik dari agama ini. Begitu ya Raju, moga-moga bermanfaat, moga-moga nggak ngantuk nih. Malam minggu soalnya. Banyak yang tanya ini Bun.
Iya, Dibaca satu-satu ini boleh. dari atas. Mohon maaf ya teman-teman, saya baca satu-satu dari atas dulu. Yang chat tadi ada yang angkat tangan. Ini dari Ustadz Mukhlisin. Assalamualaikum. Saya menemui beberapa orang yang karena takut dengan COVID akhirnya malah sakit. Semacam psikosomatis. Saya belum bisa banyak membantu karena katanya kalau nasihat sabar bisa sahabat, itu beliau sudah tahu. Mungkin ada kiat psikolog untuk membantu orang-orang seperti itu. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Ustadz Mukhlisin. Jadi orang-orang semacam ini memang perlu diajak bicara dan pada akhirnya juga nanti diajak untuk melepaskan emosi-emosi mereka dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Kalau sekarang itu misalnya ada banyak buku-buku do it why, kalau orang dewasa itu ada gambar buku menggambar untuk orang dewasa mewarnai gitu ya. Diajak untuk melepaskan emosi-emosi negatifnya. Jadi aneh psikosomatis itu, apalagi kalau dia menyerang lambung ya, karena psikosomatis itu kan macam-macam ya. Ada yang jantungnya gitu, ada yang kepalanya pusing kayak vertigo gitu ya, padahal dia nggak minus nggak apa gitu psikosomatis. Ada yang misalnya lambung, dan kalau sudah kena lambung itu salah satu psikosomatis yang cukup lama gitu kan ya, cukup lama dampaknya, padahal stresnya udah hilang gitu ya. Misalnya kayak orang mau ujian, ini orang itu kan macam-macam ya, psikosomatis itu macam-macam. Ada yang kemudian gatel-gatel deh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada teman yang misalnya yang cewek kulitnya itu misalnya gimana gitu ya, ruam-ruam gimana, itu dia psikosomatis kan, stresnya muncul karena gatel-gatel. Psikosomatis yang karena lambung itu stresnya sudah hilang, ujiannya sudah selesai, tapi kok sakit lambungnya masih panjang banget ya gitu ya. Ya karena itu psikosomatis itu kadang-kadang kalau sudah menyerang salah satu organ tubuh penting, itu stresnya, anaknya sudah happy-happy, kita sendiri sudah happy-happy, nilainya juga sudah keluar bagus, sakit lambungnya masih ada gitu. Itu psikosomatis itu kadang-kadang bisa lamanya bisa seperti itu. Dan akhirnya apalagi kalau nanti psikosomatisnya sudah parah, itu jadi hipokondria ya. Hipokondria itu dia nggak sakit, tapi bisa terdeteksi sakit. Misalnya awalnya dia tuh nggak sama sekali nggak punya sakit jantung, tapi guguran dia psikosomatis terus tuh akhirnya jadi hipokondria, beneran sakit gitu loh. Padahal awalnya nggak punya sakit gitu. Sama seperti misalnya kita sebetulnya nggak sakit ginjal, tapi kita meyakini diri kita sakit ginjal itu sakit ginjal beneran. Itu yang namanya ini ya, afirmasi itu kayak gitu. Karena memang tubuh kita dikontrol oleh otak ya. Nah, otak itu yang kemudian memproduksi hormon dan seterusnya. Salah satunya adalah kita mengurangi energi-energi negatif itu. Memang saya sarankan kalau di teori psikologi, gitu ya, itu kita dilarang untuk kemudian ketika ada orang punya masalah itu kita menggunakan kata-kata sabar gitu ya. Bukan kemudian kita padahal itu kan kata-kata Allah ya, firman Allah fasbir inna wa'dallahi haq. Kemudian apa ya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bukan, kita tidak mengambil secara simbolis, secara letter luck, kamu harus sabar ya. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an, tidak. Tapi kita makna sabarnya itu sampai kemudian kita masukkan gitu ya. Misalnya oh kamu lagi ini ya, kamu lagi di hari berat ya gitu ya. Sudah obat apa aja gitu ya. Aduh nggak tahu nih gitu ya. Aku nih sudah minum diatap, udah minum diapet, aku sudah sampai obat tradisional juga. Oh lumayan lama ya kamu ya sakit psikosomatik sakit diarenya ya gitu. Udah ke dokter mana kamu ini? Enggak ada dokter yang bisa aku kunjungi, ini kan semua rumah sakit lagi pada konsen ke pasien COVID tuh. Oh ya Allah, terus gimana akhirnya? Nah, sebetulnya itu kita mengantarkan dia pada mana sabar tanpa kita sama sekali mengutak-atik kata sabar. Karena terus terang, teman-teman sekalian, teman-teman pasti pernah merasakan ketika teman-teman lagi punya masalah dan ada orang lain nasihati, misalnya ya, aku lagi nggak punya duit nih, Ilham gitu ya, atau Danang punya duit nggak gitu kan ya. Aduh mbak, aku yang duit sing sabar kok mbak gitu ya. Itu rasanya kita muangkel banget. Kenapa? Aku nih lagi nggak punya duit dan aku udah sabar berhari-hari nggak makan gitu ya. Apa kamu tuh ngerti gitu ya? Aku tuh sudah ini. Nah, itulah kadang-kadang ketika kita ngasih tahu orang untuk sabar, itu dampaknya malah orang tuh malah jadi nggak sabar. Dan ini kan kata Rasulullah juga nggak bagus ya, kita tuh membuat orang tuh malah berdosa. Jadi kita ajak dia untuk pelan-pelan, Ustadz Mukhlisin melepaskan emosinya dengan cerita kalau Ustadz punya ini. Kalau enggak, kasih hadiah gitu ya. Kasih hadiah buku tadi ya. Banyak sekali sekarang buku-buku dewasa itu yang isinya do it yourself gitu ya. Misalnya membuat
scrapbook, membuat apa, pokoknya semua yang kemudian mengalihkan pikiran negatif dia pada hal-hal yang berbau seni, keindahan ya, melukis. Makanya sekarang banyak banget ya, termasuk suami saya itu yang melukis. Kalau Mas Danang itu bikin, sampai saya tempo hari itu berguru sama Mas Danang tuh, ya Allah sampai belum sempat tak download deh, gimana caranya bikin kolam ikan gitu ya. Jadi memang cara melampiaskan emosi itu adalah memang salah satunya dengan karya-karya seni. Mau seni apa aja lah, mau patchwork itu apa? Dengan teman suami saya itu dia seorang dokter dan kemudian dia memang ada kendala komunikasi ya. Padahal di era pandemi seperti ini luar biasa jam terbang dia. Dia laki-laki padahal dia merajut. Dan sekarang memang banyak laki-laki itu yang cocok dengan merajut. Itu bukan perempuan ya. Malah seperti yang atlet kemarin yang dari Eropa ya, Inggris itu siapa ya? Inggris ya, yang dia merajut gitu kan ya. Itu juga bisa untuk mengalihkan emosi. Laki-laki dulu Pak Desa itu merajut, cowok. Gitu ya. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat seni, keindahan itu bisa mengalirkan emosi. Nah, begitu ya Ustadz Mukhlisin, moga-moga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau dia sudah emosinya sudah kosong, sudah katarsis, itu dia psikosomatisnya akan banyak berkurang. Begitu. Terima kasih. Mikrofonnya Mbak Erna. Udah ya. Pertanyaan berikutnya dari Siti Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penulis ingin selalu berkarya agar memanfaatkan waktu untuk menulis tulisan solo atau antologi. Era pandemi sangat dinanti. Masa pandemi harus jaga kesehatan. Lebih banyak kita ibadah daripada menulis. Menurut ahli psikologi, lebih yang dominan mana ya? Syukron Bunda. Ya, maksudnya tulisan saat nanti masa pandemi harus jaga kesehatan. Lebih banyak kita ibadah daripada menulis. Oh iya, apakah harus ibadah atau menulis begitu ya? Iya Bunda, ya betul. Iya. Terima kasih. Iya. Nanti bisa besok ditanyakan ke Kang Abi kalau waktunya cukup. Tapi saya pernah bertanya kepada beliau, kurang lebih jawabannya seperti ini. Jadi misalnya ada seorang penulis termasuk saya yang lebih nyambung kalau lebih cerah itu kalau malam, pas lagi malam jam 3-an gitu ya. Lebih dahulu sholat malam 11 rakaat atau nulis gitu kan ya. Nah, kalau nggak salah saya berdiskusi dengan Kang Apik ya, atau dengan pakar-pakar syariah yang lain ya. Setiap orang itu kategori ibadahnya berbeda-beda, begitu ya. Bagi mereka yang mungkin sedang tidak punya deadline menulis, begitu, maka ibadah yang utama ya sholat 11 rakaat, tilawah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran pada saat sepertiga malam terakhir, apalagi masa menjelang subuh. Tapi bagi mereka yang sedang dikejar deadline, gitu kan ya, maka kemudian sholatlah 2 rakaat dan kemudian menjadikan itu sebagai salah satu wasilah pengganti ibadah. Kita tidak pernah tahu ya pahala yang terbaik yang mana karena itu hanya hak prerogatif Allah, tapi saya belajar begitu dari beberapa pakar syariah begitu ya. Artinya di sini karena teman-teman sekalian, saya sendiri secara pribadi ya, kalau saya habis sholat malam 11 rakaat, menambah kemudian tilawah Al-Quran, memang itu lelah. Memang jelas lelah. Dulu mungkin saya kuat, sekarang mungkin juga secara usia juga kan ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu juga tidak sama dengan orang usia 30. Itu pasti sudah capek. Maka kemudian kalau saya memang ada misalnya saya diminta kontributor majalah gitu kan ya. Kemudian saya belum sempat padahal hari itu sedang ada banyak agenda, sempatnya menulis jam 3, ya saya sholat 2 rakaat, kalau sempat dengan witir gitu kan ya. Sesudah itu menulis untuk kemudian memenuhi kewajiban-kewajiban fardu kifayah itu tadi ya. Nah, jadi lebih bagus mana ibadah ataupun menulis itu sangat tergantung begitu ya.
Nah, dalam kaitannya dengan psikologis itu juga sangat tergantung. Ada orang karena memang situasi diri kita itu bermacam-macam. Misalnya tadi ya al-imanu yazid wa yanqus. Kalau dalam kondisi kita kena masalah gitu kan ya, iman kita lagi bagus gitu kan ya, itu mungkin kita akan merasa sangat nyaman ketika kemudian kita membaca Al-Quran, sekali duduk langsung satu juz, menambah hafalan Al-Quran, misalnya juz 30, 29 gitu kan ya, kemudian masih menambah dengan sholat 11 rakaat, masih nambah lagi dengan sholat taubat, sholat sunnah apa, tasbih, sholat istikharah, dan segala macam. Itu pada saat iman kita kuat, dan kemudian juga kita menghadapi persoalan berat. Ditambah lagi memang kondisi karakter kepribadian kita kayak gitu. Tapi bagi orang yang misalnya dia lepasnya emosi dia adalah dengan ketemu orang dan cerita, ya Allah aku nggak kuat, aku pengen ketemu orang, aku pengen ngomong gitu kan ya. Misalnya ya kalau ada psikolog, ada konselor, atau kemudian misalnya aku kepengen ketemu orang-orang kayak Bunda Novi yang kalem gitu ya. Atau aku malah kepengen ketemu sama orang-orang kayak Mas Danang sama Mas Ilham yang orangnya gokil gitu kan ya. Kenapa? Karena ketemu sama Mas Ilham sama Mas Danang ini yang orangnya gokil kayak gini tuh malah membuat aku merasa, ayo apa sih, lupakan aja permasalahanmu, hidup ini enjoy aja gitu kan ya. Itu ada orang yang seperti itu, yang artinya kemudian bukan berarti ketika dia mencari pertolongan psikologis dan dia kemudian nggak ibadah ya, itu dia jatuhnya pada orang yang kamu syirik tuh, kemudian kamu nggak beriman tuh ya. Tidak seperti itu, termasuk kemudian kategori menulis gitu kan ya, menulis. Ketika ada orang yang dia merasa plong ketika menulis gitu ya, apalagi tulisannya diawali dengan bismillah, dengan sholawat, mungkin dengan wirid sebentar gitu ya, maka insya Allah itu juga bernilai ibadah gitu ya. Jadi memang moga-moga jawaban saya cocok ya dengan yang ditanyakan oleh Mbak Sri Atin ya, gitu ya. Ya, sangat membantu. Alhamdulillah dari Gresik. Salam Kak Ilham, salam Kak Cinta. Alhamdulillah, sip. Nggih. Oke. Sami-sami. Pertanyaan yang berikutnya, Bun, dilanjutkan. Oh iya. Apa pertanyaan berikutnya? Ya, sebentar dari ini. Dari Pak Danang Kewantoro. Boleh tahu tentang Penthouse, benarkah film atau serial semacam itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental orang yang menontonnya, terutama untuk bumil atau buswi? Dan jika terlanjur ketagihan, bagaimana mengatasinya agar jangan sampai memberikan pengaruh yang signifikan? Silakan Bunda. Baik, makasih Mas Danang gitu ya. Jadi Mas Danang harus tahu istrinya karakter kepribadiannya kayak apa gitu ya. Nggak perlu tes sih, namanya juga nggak ada gangguan apa-apa kan. Cuma pengen dia modelnya kayak apa ya. Kalau orang yang easy going, saya bukan orang yang easy going. Orang yang easy going itu dia kena paparan apa-apa aja, dia tuh misalnya nonton horor, nonton kekerasan, itu dia itu kan cuma film gitu, itu cuma bohongan, itu cuma ini, itu nggak masalah. Tapi kalau saya orang itu nggak easy going, itu nanti saya pikir gitu kan, misalnya ya Allah tiba aja diwang suki orang seneng ya Allah akeh ya masalah ya tadi wong suki ya Allah ngono nih arep bojone gitu ya. Jadi apa ya, itu saya pikir akhirnya saya nggak nonton Penthouse, cuma nonton sekilas gitu ya. Apalagi kalau adegan-adegan yang ada beberapa kayak kemarin itu si Sorian ya, itu mukulin ex suaminya tuh bukan sih, yang Dante itu suaminya bukan sih, saya malah nggak hafal ya, pokoknya itu ya. Aduh kok seperti itu sih menghajar laki-laki gitu kan ya, rasanya tuh kok kayaknya nggak gue banget, dan akhirnya saya jadi kepikiran itu, akhirnya saya nggak tonton itu. Saya lebih suka menonton hal-hal yang simple karena saya tahu saya orangnya bukan easy going, Mas Danang. Nah, terkait dengan ibu hamil dan ibu menyusui, kalau dia memang karena kadang-kadang ada ya yang ciri khas kepribadiannya itu agak berubah ketika dia hamil atau menyusui, dan tadinya biasanya dia ceria, kemudian jadi gampang nangis. Ya, orang-orang seperti ini ketika dia hamil atau menyusui, maka kemudian disarankan untuk nggak nonton sinetron-sinetron yang sangat itu. Kalau Pentos saya pikir agak-agak ini ya, agak-agak kayaknya sudah mirip telenovela drama Sabun. Yang pertama konon kabarnya masih bagus, saya belum nonton semua gitu ya.
Yang kedua, ketiga ini sudah benar-benar drama banget ya. Jadi kalau memang orang sensitif, lebih baik nggak usah nonton sinetron-sinetron semacam itu. Termasuk Ikatan Cinta ya, itu agak sangat sensitif. Terus apa yang ditonton? Ya mungkin Upin Ipin kalau yang suka. Terus apa lagi ya sinetron yang bagus-bagus apa ya? Ada saran kah gitu ya? Boleh gitu, silakan. Preman pensiun sama ini apa? Preman pensiun sama Ini yang film yang dulu lawas itu apa? Bajuri. oh iya itu juga nyantai ya. Itu boleh. Tapi kalau istrinya Mas Danang orangnya isi gue nggak apa-apa, nggak apa nyantai aja begitu. Oke, lanjut. Bentar, Bun. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Agi Botianovi. Bagaimana ya Bunda di tengah kondisi pandemi seperti ini ketika diri sendiri sudah menurunkan standar tapi ternyata orang yang serumah tidak bisa menerima hal itu? Baik, iya, Masya Allah. Mbak Agi, tadi sebetulnya ada satu slide yang ini cuma saya hapuskan karena saya pikir adik-adik lebih banyak yang masih sendiri ya di sini ya. Jadi salah satunya adalah komunikasi belajar, benar-benar belajar kita ini berkomunikasi dengan orang satu rumah. Itu mungkin salah satu cara Allah untuk mendidik kita ya, bahwa kita ini mungkin pandai berkomunikasi dengan banyak orang di luar, kadang-kadang dengan orang di rumah kita kurang bisa luas, dan ini yang harus kita latih, begitu kan ya. Salah satunya adalah mengkomunikasikan apapun pikiran dan perasaan kita. Jadi misalnya kita serumah dengan orang tua, serumah dengan suami atau istri, serumah dengan anak-anak. Terkadang kita merasa bahwa gegara kita serumah sudah sekian tahun gitu ya. Ini bagi yang belum menikah. Ilham udah nikah belum sih ya? Oh belum ya. Kayaknya kemarin apa itu halunya saya, kayaknya saya dapat undangan gitu loh. Halunya saya. Yang nikah siapa ya? Berarti bukan. Nah itu misalnya nanti akan belajar bahwa kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kayaknya udah sama-sama ngerti deh. Ternyata enggak Mbak Agi. Kita tetap harus belajar mengkomunikasikannya, dan di era dalam waktu kita 2 tahun sudah di rumah itu kita belajar untuk mengkomunikasikan dengan orang-orang di rumah itu dengan semua daya upaya yang kita punya, gitu kan ya. Misalnya begini, misalnya ya saya pribadi ya, saya contohkan saya pribadi, saya sudah mencoba untuk berhemat loh di era pandemik ini. Tapi kadang-kadang suami saya memprotes gitu ya, kok tanggal segini udah habis gitu kan ya. Aduh komunikasinya gimana nih ya, karena finansial tuh sensitif banget buat suami istri. Itu apa yang saya lakukan? Kemudian saya memang selalu punya catatan pengeluaran dan pemasukan. Akhirnya kemudian saya mencoba mengkomunikasikan, Mas, ini loh dibaca, ini loh saya nggak beli apa-apa gitu. Maksudnya nggak beli apa-apa itu saya nggak beli barang kosmetik, nggak beli ini gitu. Itu memang murni kebutuhan kita yang membengkak karena kuota saya baru bulan ini ya pasang wifi, karena daerah kami itu nggak bisa dipasangi wifi, sehingga kemudian pengeluaran sangat membengkak, itu tethering ya, kuota itu luar biasa gitu kan ya, luar biasa banget. Nah itu komunikasi di bidang finansial gitu kan ya. Jadi kita harus mencari tahu gimana cara menembusi begitu kan ya, membangun ruang-ruang komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Ada ini Mbak Agi, ada waktu tempo hari saya ikut pelatihan psikologi yang ngisi orang luar gitu ya. Karena mereka rumah itu tidak seperti kita, Mbak Agi, gitu ya. Jadi rumah itu kan kebanyakan apartemen yang mungil gitu ya. Mereka suami istri itu ada yang punya kesepakatan unik gitu kan ya. Jadi karena setiap hari di rumah, sama-sama di rumah, Mbak Agi, itu pasti kelasnya lebih tinggi. Dulu kalau kita jarang ketemu orang tua, jarang ketemu anak, jarang ketemu pasangan, sampai di rumah itu sudah tinggal kangennya. Sekarang enggak. Mereka sepakat begini, bahwa ketika suaminya di rumah, suaminya tuh ada waktu di antara jam 8 sampai jam 12. Maka istrinya keluar, entah jalan-jalan, entah kemudian ngasih makan burung, ngasih makan kucing, belanja atau kemana. Nanti
antara jam 12 sampai jam 4 sore, ganti suami yang keluar, jalan-jalan kemana kayak gitu ya, istrinya di dalam rumah. Itu salah satu ide yang bagi saya untuk membangun komunikasi ya, melancarkan komunikasi, karena mungkin situasi seperti ini kita ketemu dengan orang serumah itu juga macam-macam ininya, hambatannya. Memang perlu trik-trik komunikasi untuk kemudian menyampaikan target-target yang kita canangkan buat keluarga kita, buat diri kita, yang itu mungkin nggak sesuai dengan orang di rumah yang anggota keluarga yang lain, dan itu harus kita sampaikan, harus kita komunikasikan. Kalau tidak, gitu ya, kalau tidak itu akan buntu, dan kebuntuan dalam komunikasi itu parah ininya, dampaknya itu parah begitu ya. Artinya permasalahannya sebetulnya sepele, tapi ruwet, nanti hasilnya ruwet gitu ya, ruwet banget gitu ya, antara suami dan istri gitu kan. Nah, misalnya itu kalau suami istri ya, begitu juga dengan anak dan orang tua, kakak dan adik juga begitu. Nah, gimana Mbak Agi? Agibotnya Novi ini cewek kan? Iya, iya. Ya, alhamdulillah sangat tercerahkan. Jadi ini komunikasi ya Bunda. Ya, dan itu memang itu bahasa yang klise ya. Apa komunikasi, tapi itu benar-benar sulit dan kita harus belajar ya. Belajar Iya, mendengar, karena belajar berbicara. saya juga kerjanya kan lebih banyak di rumah. Jadi dari dulu lebih banyak berdua di rumah, mungkin kayak yang dicontohkan Bunda Sinta tadi, apa memang perlu waktu untuk apa ya, untuk keluar, berpisah sejenak. Iya, iya. Iya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Yang selanjutnya Bunda dari Mbak Sri Hidayati Nur. Assalamualaikum. Mohon maaf mau bertanya, apakah ada dampak kecemasan dan rasa bosan yang kita rasakan terhadap janin yang ada di dalam kandungan kita? Misalkan, terus apa yang harus kita lakukan saat tiba-tiba rasa cemas atau bosan itu tiba-tiba datang? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, terima kasih. Jadi semua ketika kita hamil begitu ya. Ini juga bagi bapak-bapak ya, Mas Danang, Mas Ilham, yang kelak juga akan menikah, Mas Mukhlisin gitu, dan yang lainnya begitu kan ya. Jadi memang pada saat istri hamil atau perempuan itu hamil, semua yang dialami oleh ibu itu akan sangat berpengaruh pada anak. Maka kemudian kalau di psikologi gitu ya, ketika ada anak bermasalah itu pasti akan ditanyakan riwayat kehamilan. Salah satunya adalah riwayat kehamilan ibunya. Itu gimana, begitu kan ya? Karena anak yang penyedih, yang pencemas, nanti dia gampang menarik diri, kemudian dia self esteem-nya sangat rendah gitu ya. Itu pada saat hamil memang ibunya merasakan hal-hal semacam itu. Kan kalau di penelitian itu 3 bulan pertama adalah pembentukan otak, kemudian berikut sambil pembentukan yang lainnya, kemudian 3 bulan yang kedua itu pembentukan organ tubuh ya, sambil pembentukan yang lain, bukan kemudian perkembangan otaknya juga berarti ya. Yang 3 bulan yang berikutnya itu adalah yang sangat dominan, juga termasuk semua unsur-unsur yang membentuk kepribadian, karena juga penyempurnaan otak, dan salah satu ciri-ciri kepribadian itu kan juga dibantu dengan tumbuh kembangnya otak itu tadi kan. Makanya kemudian ketika orang tua misalnya ada kasus begitu ya, dan kasus ini tidak cuma sekali gitu ya. Ada seorang anak yang kleptomani itu dulu ditangani oleh dosen saya. Kleptomaninya parah gitu ya, karena dia kleptomani itu kan penyakit ya, jadi dia sebenarnya bukan, kalau dimasukkan kriminal kasihan juga, wong dia tuh anak ya, wong dia masih anak, tapi dia memang kalau ngelihat barang tuh nggak bisa ada, kalau cuma barang temannya masalah ya. Tapi kalau kemudian barang-barang di tempat umum, kayak misalnya di supermarket kan nggak ini. Akhirnya jadi berurusan dengan polisi, padahal itu memang penyakit, artinya dia tuh nggak bisa menahan dirinya untuk nggak kemudian ngambil barang. Ternyata oleh dosen saya ditangani, dan salah satu yang ditanyakan adalah riwayat kehamilan dari ibunya. Orang tuanya tuh bukan hamil di luar nikah, enggak. Cuma ternyata orang tuanya itu pada saat menikah tuh lagi studi, beasiswa, kemudian tahu-tahu hamil, baik ayah atau ibunya tuh merasa nggak siap punya anak itu, sehingga kemudian anak itu, ibunya hamil tuh dalam kondisi
aduh aku kok hamil padahal aku ini belum selesai studiku, begini begitu ya. Ternyata dari situlah, dari ibunya tidak menerima anaknya, itu anaknya menjadi kleptomani, dan itu kejadian yang tidak sekali gitu ya. Jadi biasanya kalau anak-anak kleptomani itu nanti dirunut itu rata-rata hadir dari orang tua yang biasanya pencemas luar biasa. Itu disinyalir gitu ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi biasanya seperti itu. Nah, jadi gimana kemudian kalau kita hamil? Gimana caranya kita harus bisa happy-happy? Mungkin afirmasi begitu ya. Mungkin kemudian kita punya hobi nggak cuma satu gitu kan. Misalnya hobi kita banyak, hobi memasak, bersih-bersih, berkebun, sesuatu yang seni ya. Kemudian menjahit, ya kalau orang Jawa bilang menjahit nggak boleh, ya terserah lah gitu ya. Merajut mungkin, kemudian apa, menulis gitu kan ya. Pokoknya kita harus bisa membuat diri kita happy sendiri. Kalau ada teman saya yang hamil itu dan kemudian dia selalu mengalami kecemasan itu, dia itu suka membeli makanan yang sehat tapi yang dia suka gitu ya. Apa yang harus kita lakukan saat tiba-tiba rasa cemas atau bosan tiba-tiba datang, tolong dicatat gitu ya. Kalau kejadian ini sekali dua kali gitu ya, sekali dua kali, orang itu maksudnya begini, orang itu kadang-kadang jadi pemarah, loh Mbak Sinta Yudhisya kan dikenal sabar karena orang Jogja gitu kan ya. Kok tuh marah sih gitu kan ya, pas aku nanya begini, sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali itu maksudnya dalam sebulan, atau dalam 3 bulan, atau dalam 2 bulan, Sinta Yudhisya pernah meledak sangat marah, itu cuma sekali dua kali. Itu masih normal. Tapi kalau kemudian kok kayaknya jadi lebih sering ya marah, kayaknya seminggu tuh 2 kali loh, pasti ada ngamuknya. Dihitung-hitung sebulan bisa 8 kali atau 10 kali. Tiba-tiba marah, tiba-tiba cemas, tiba-tiba bosan, itu harus dicatat. Karena mulai ada yang error dengan diri saya. Begitu kan ya. Tadi kan kita lagi ngobrol baik-baik ya sama Mbak Namza. Tahu-tahu kok aku ngamuk sih gitu kan ya. Itu ada orang seperti itu. Ada tiba-tiba dia merasa cemas atau bosan, tadinya padahal aku sudah mengagendakan loh hari ini sama suamiku masak bareng, kemudian apa sama anakku kita mau bikin konten bareng gitu kan ya. Tiba-tiba aku cemas dan bosan, sekali dua kali nggak masalah, tapi berkali-kali ada kemungkinan kita mulai mengalami apa yang namanya stres. Dan itu kalau sudah tidak ditangani bisa depresi, bisa anxiety gitu ya, bisa anxiety, depresi gitu ya. Kalau kita sudah stres gimana? Kalau sudah stres itu sebetulnya kuncinya happy-happy aja gitu ya. Salah satunya apa sih? Kalau yang membuat kita capek adalah masak, tinggalin masak itu. Catering aja. Kalau yang membuat kita capek adalah bersih-bersih rumah, kita bilang sama suami, Mas, aku lagi capek banget. Aku nggak bisa bersih-bersih. Mohon maaf. Nggak ada bagian rumah yang bersih. Aku cuma pengen tidur, makan enak. Bilang sama suami, tadi kembali seperti pertanyaannya Mbak Agi, itu dibutuh dikomunikasikan. Jadi begitu ya Dek, moga-moga bermanfaat ya. Usahakan jangan sampai kita, terutama para ibu, ketika punya anak baby, sedang mengandung janin, itu sampai sedih, cemas, hal-hal negatif itu dibuat happy sendiri dengan afirmasi ya. Nonton gitu ya, nonton hal-hal yang ini. Kalau saya dulu hamil itu dalam kondisi saya ikut mertua ya, dan hamil ikut mertua itu kan ada banyak yang harus saya tahan gitu. Makanan nggak bisa memilih, perkataan juga harus baik, perilaku juga harus baik. Memang saat itu saya lakukan adalah menulis. Jadi saya tulis gitu kan ya, karena saya suka menulis. Dan akhirnya ternyata itu membuat saya enjoy gitu ya, hamil, dan alhamdulillah kemudian anak-anak juga sehat. Gitu ya Kak Hidayatinur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Lagi hamil Kak? Dan Lagi hamil? nggih Bun, alhamdulillah. Berapa bulan? Jalan 7. Oh, Masya Allah. Berarti apa nih perkiraan bulan September, Oktober, November lah ya? Munas. Masya Allah. Iya, berkah pandemik. Iya. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Yang berikutnya Bunda, bagaimana tips agar bisa istiqomah dalam menjalankan schedule yang sudah kita buat? Iya. Yang pertama, kalau
ini kalau saya pribadi ya, karena saya belum bisa seperti salah satu tokoh yang saya kagumi sebetulnya ya, walaupun dia non Muslim, namanya Ami Chua. Dia seorang suaminya orang Yahudi, dia orang Chinese Amerika. Itu dia bikin schedule per 5 menit. Bayangkan ya, per 5 menit, ya Allah, aku sing sak jaman wae kadang-kadang lolos gitu ya, enggak ini. Dia per 5 menit itu bagus banget ya, namanya orang Chinese tuh kadang-kadang begitu ya. 5 menit 17:05. Tadi misalnya kita janji ya jam 19:30, oh ternyata 19:05. Apa ini kendala apa gitu ya, 19:10 itu kalau Ami Chua kayak gitu. Saya belum bisa. Maka saya bikin schedule itu per 30 menit. Misalnya bangun gitu ya jam 3, nanti jam 3 sampai jam 30 ngapain gitu ya. Misalnya sholat malam jam 3:30 sampai jam 4 ngapain. Persiapan sholat subuh sampai tilawah dan bla 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 gitu kan ya. Nulis. Nah, dan itu schedule itu ditempel di dekat, kalau saya ditempel di tempat yang terlihat. Jadi misalnya di dekat pintu. Tempat saya, pintu kamar. Jadi saya kan keluar masuk kamar tuh sering banget gitu kan ya. Disitulah saya bisa ngelihat sekarang jam berapa sih gitu ya, kok pas ngeliat kok jam segini aku belum sholat duha ya gitu ya, ngapain aja dari tadi, oh kebanyakan lihat grup WhatsApp dan kemudian komen-komen, oh iya berarti harus segera nanti sambil ngurangin yang lain gitu ya. Jadi memang seperti itu. Dan tadi kembali pada pertanyaannya siapa ya, masalah dia Mas Rajo ya, pada akhirnya kita harus reward dan punishment. Misalnya saya ikut odot ya gitu ya, kemudian nanti aduh seharian ini rempong macam-macam sampai jam segini harusnya nggak, sudah setor, sudah 1 juz belum, ya sudah, nanti kemudian jam 1 malam kadang-kadang saya bangun menyelesaikan odot gitu kan ya. Nah itu reward dan punishment kita, dan juga untuk mengatasi schedule kita supaya nggak numpuk-numpuk. Saya targetkan Mbak Narti, saya ikut DKJ itu bisa mengirimkan 2 novel, dan itu sayangnya saya nggak bawa catatan saya ada di kamar sebelah. Saya membuat jadwal itu dari bulan April begitu ya. Dari bulan April saya rencana bikin 2 novel, dan kemudian itu step-stepnya sampai saya bagi. Pekan ini saya mencari judul, pekan ini saya baca buku, pekan ini saya begini begitu. Ternyata ada kejadian yang tidak ini, kami harus pulang kampung bulan Juni kemarin, sehingga itu bergeser semua, pulang kampung itu sudah memangkas hampir sebulan. Ya cuma 2 minggu sih perjalanannya, tapi kan persiapannya segala macam-macam itu sebulan, sehingga saya sebulan nggak bisa menyelesaikan. Sudah sebulan itulah schedule saya ini. Ini saya rubah lagi gimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan 1 novel begitu kan ya. Dan itu memang schedule-nya harus dibuat, apalagi kalau kita pengen membuat 1 buku itu benar-benar ini ya Mbak Narti, kita harus bikin schedule. Ini salah satu yang kepengen, misalnya ya Mbak Narti, sebagai gambaran saya kemarin keluarkan pada anak-anak, ini nih buku yang banyak diminta sama orang-orang di luar sana adalah buku The Road to the Empire. Itu buku yang sudah nggak ada di pasaran, saya cuma tinggal punya beberapa, dan itu filenya juga sudah nggak tahu kemana. Berapa halaman? Itu sekitar 500-an. Itu kalau saya ketik ulang gitu ya, sehari 1 halaman, maka kemudian saya baru bisa menerbitkannya menjelang 2 tahun kemudian. Tapi itu memang sedang kita agendakan untuk ada gitu ya. Nah kalau kita memang benar-benar pengen bikin sebuah buku, schedule itu harus kita buat sangat rapi, ditaruh di tempat yang ini, kita evaluasi secara berkala. Seperti tadi ya, ketika saya mau bikin novel itu setiap minggu saya cek ini mana yang kenapa ini gagal, oh kemarin saya pulang kampung, kenapa ini gagal, oh saya sakit, oh kenapa ini gagal, oh ternyata anak saya yang sakit, dan itu kemudian harus dievaluasi terus. Itu kalau saya membuat buku begitu ya. Jadi termasuk kemudian yang lain-lain, saya agak lulus ini masalah bahasa begitu ya. Bahasa itu saya sudah 2 tahun ini masih belum mencapai level yang saya inginkan, karena saya termasuk ya konsentrasi saya memang menulis ya terutama ya. Tapi terima kasih, dengan acara ini saya kembali juga bertekad ya untuk bisa kemudian menguasai kembali beberapa bahasa. Gitu. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya, Bun. Oke, monggo. Yang berikutnya adalah alhamdulillah dari Al-Maidah Istibsyarah.
Alhamdulillah, meski pandemi, banyak hikmah yang saya dapatkan. Banyak waktu luang untuk belajar dan menambah wawasan. Sayangnya, waktu luang itu lebih banyak saya dapatkan ketika saya di sekolah. Di sisi lain, anak-anak saya terbengkalai karena mereka daring di rumah tanpa pengawasan. Kami berdua sama-sama bekerja, Bunda. Adakah tips terbaik untuk seorang ibu pekerja seperti saya dalam mendidik anak-anak di era pandemi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Siapa tadi ya? Al-Maidah. Oh iya Kak Almaidah, Masya Allah. Anu bagus ya namanya. Yang pertama jelas schedule. Jelas schedule itu harus kita buat. Kemudian yang kedua, fleksibel. Fleksibel itu artinya karena kita di rumah, begitu ya. Dan seperti yang dikatakan oleh WHO, oleh UNESCO, oleh UNICEF, ini unprecedented times. Ini masa yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau zaman dulu orang bisa merancang nanti ke depannya 5 tahun ke depan, pelita kayak Pak Harto itu bisa ya. Ini nggak ada orang yang bisa prediksi gitu ya. Jadi kemudian kita harus sangat-sangat fleksibel. Sangat fleksibel sehingga kemudian kita harus bisa, itu tadi ya, pertama schedule, yang kedua fleksibel, yang ketiga kita harus bisa membangun komunikasi dengan banyak pihak. Misalnya begini ya Bun, saya waktu itu misalnya anak saya SMA ya, ketiban tugas banyak banget, gitu kan ya. Tapi saya nggak bisa mengkomunikasikan dengan gurunya. Apa yang saya lakukan adalah memotivasi si anak-anak untuk bersabar, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya kita membagi waktu untuk me time sendiri, itu memang harus kita agendakan. Jam berapa, begitu ya. Kita komunikasikan dengan suami, Mas, ini waktu Anda untuk bekerja, itu jam berapa, waktu saya untuk bekerja jam berapa, gitu ya. Dan kita juga harus mengkomunikasikannya kepada pihak lain di luar kita, gitu ya. Karena kalau kita tidak mengkomunikasikannya juga nggak ada orang yang tahu. Misalnya kepada atasan, kepada rekan kerja, begitu kan ya. Saya beberapa kali begitu ya mendampingi kasus-kasus misalnya karyawan ya, yang dia stres banget. Kuncinya sebetulnya dia belajar mengkomunikasikannya dengan atasan atau rekan kerja. Misalnya gitu kan ya, dia karyawan paling muda di kantornya, dia senantiasa disuruh-suruh, dia nggak berani ngomong. Padahal kemudian setelah berlatih berkomunikasi, dia ngomong, dia bisa. Bahwa kemudian orang itu nggak semuanya kok nyuruh-nyuruh dia, gara-gara dia nggak pernah ngomong, kalau itu kemudian dia nggak bisa, dia sudah kehabisan waktu. Nah berarti ini kan latihan berkomunikasi. Sama dengan kasus ini, begitu ya, unprecedented times ini nggak ada yang tahu gimana pola paling, jadi kita trial and error, gitu kan ya. Misalnya Kak Almaidah bikin schedule kayak saya tadi per 30 menit. Mungkin Kak Almaidah nanti dalam perkembangan, aku udah ngikuti Bunda ya, udah mengikuti Bu Sinta per 30 menit nih, sepanjang sebulan, kok kayaknya nggak cocok. Mungkin aku seperti Ami Chua, yang per 5 menit harus siap dengan agenda. Waduh, kayaknya kok stres banget per 5 menit. Mungkin aku ubah per 15 menit. Jadi waktunya harus ini, misalnya nih Kak ya, Kak Almaidah. Kak Almaidah mencanangkan aku harus punya 30 menit buat me time. 30 menit itu buat apa? Aku mau bikin minuman dalgona gitu kan ya. Nah, kita buat jadwalnya per 15 menit. Giliran anaknya lagi nggak error nih, ternyata dia lagi asik dengerin. Kita sempatkanlah itu ya. Padahal itu nggak masuk waktunya. Mungkin waktunya bikin dalgona jam 10. Ternyata jam 9 kok anaknya lagi anteng nih. Berarti saat itulah kita bisa masuk, kita bikin dalgona. Itu misalnya saat-saat kita untuk bisa fleksibel meet. Karena nggak ada yang bisa, kita harus fleksibel banget di era pandemik ini. Kalau nggak seperti itu, Kak Almaidah bisa stres banget. Gitu ya. Mengikuti schedule yang kaku, itu bisa stres banget. Gitu ya. Kalau di rumah kita sudah stres, kita mau lari kemana? Padahal kita sudah lagi nggak punya tempat lari kemana-mana. Gitu ya. Moga-moga bermanfaat ya, Bun. Yang berikutnya Bunda dari Kiyota Hamzah. Assalamualaikum. Mohon maaf Bunda, akhir-akhir ini saya merasakan kesepian yang benar-benar dingin. Orang-orang yang biasanya berguru dan ngobrol perlahan tiada. Bahkan kakek dan ibu sekarang telah tiada.
Kadang apa yang saya bicarakan tidak ada yang satu sefrekuensi dan jatuhnya dirundung. Belum lagi badan semakin sakit, asam lambung naik, dan anemia sering kambuh akhir-akhir ini. Di keluarga saya termasuk keras dan kadang harus mencapai target. Kadang saya merasa apa yang saya miliki tidak berguna. Sudah saya usahakan untuk membaur dengan yang lain, tapi tidak tahu kenapa belum bisa. Itu Bunda. Ya, baik Dek. Masya Allah ya. Iya kemarin kelihatan salah satu yang ini ya, yang bundanya wafat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga bunda diberikan Allah kelapangan kubur ya Dek. Nah inilah yang tadi sempat kita diskusikan ya teman-teman sekalian, bahwa pandemik ini akan menghantam setiap keluarga, termasuk keluarga kita. Gitu ya, Allah alam bisawab selesainya seperti apa. Nah, gimana kalau kita itu tidak bisa punya orang yang bisa cocok untuk kita ajak diskusi, gitu kan ya? Maka tadi inner language, begitu ya, kita bicara sendiri, gitu. Bun, tapi kayaknya kok masih kurang asik ya. Pengen ya ada orang yang biasa ngobrol, tapi ya namanya kita lagi nggak punya teman ngobrol, gitu ya. Karena mungkin bisa jadi begini deh, pada akhirnya tadi ya di slide yang saya tampilkan, kita akhirnya harus mencoba untuk mandiri gimana pun caranya. Misalnya ada psikolog, ada konselor, tapi juga tetap nggak bisa karena kemudian lagi sibuk, ada banyak persoalan-persoalan yang genting. Bukan berarti persoalannya Kyota nggak penting, tapi dianggap tidak seberapa genting dengan yang misalnya ya tadi ya, anaknya kehilangan orang tua masih kecil-kecil gitu kan. Nah, gimana caranya adalah ada beberapa teknik, misalnya kita merekam suara kita sendiri dan kemudian kita dengarkan. Halo Kyota, gimana kabarmu gitu ya? Ini Hamzah di sini gitu kan ya. Aku pengen dengar kabarmu, lama kita nggak ketemu gitu kan ya. Gimana habis ibu wafat? Apa yang hal paling yang buat kamu kehilangan apa? Apa masakan ibumu atau kemudian nasihat-nasihat ibumu begitu ya. Itu kita belajar menjadi Hamzah gitu ya. Dan kemudian kita rekam gitu ya. Kemudian kita dengarkan, kita bisa merekam dengan suara yang lain. Ada satu klien saya yang punya gangguan kepribadian cukup berat, Kyota, gitu. Itu juga bisa kita lakukan kalau Kyota punya 2 HP. Jadi dia telepon sama dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Sinta dan Yudisia gitu ya, telepon-teleponan gitu ya. Ini HP-nya nyala, kemudian halo, ini Sinta di sini, apa saya bisa bicara dengan Yudisia gitu kan ya. Ditaruh dan kemudian dia, iya, Sin, aku di sini gitu ya. Kemudian itu ngobrol gitu ya, Kyota ya, dia ngobrol gitu ya. Iya Sin, aku lagi bosan banget nih di rumah gitu ya, udah jenuh banget pengen jalan-jalan gitu ya. Kemudian Yudisia bilang, iya aku bosan, kapan kita ketemu gitu ya. Itu cara kita ya menanggulangi. Cuma memang teman-teman sekalian gitu ya, ini juga harus jangan keenakan terus ya, seperti ini. Karena nanti kita bisa jadi orang yang aneh. Aku nggak butuh berteman dengan siapa nih. Aku nggak butuh berteman dengan Ratna. Aku nggak butuh berteman dengan Teguh. Aku nggak butuh berteman dengan Rizka gitu ya. Ani Marlia. Karena aku merasa sudah ngapain juga cerita sama Ani Marlia, sama Ditya hari ini. Mau aku sudah bisa telepon-teleponan sama diriku sendiri. Ini adalah situasi genting ya. Maksudnya saat ini. Tapi nanti ketika situasinya sudah membaik ya aku harus kalau cerita-cerita sama Ani Marlia, sama Ditya hari ini, walaupun tanggapan mereka kurang mengenakan, tapi itu kita penting banget untuk ketemu dengan orang-orang. Ini namanya pertolongan pertama pada pandemi ya, gitu ya. Kita moga-moga bermanfaat ya, Dek. Amin. Amin, Bu. Ya, podcast ya. Alhamdulillah Bunda sudah tidak ada yang bertanya lagi. Apa masih ada ini yang mau diskusi dengan Bunda Sinta? Pas ya, pas 21-24. Nanti dipilih ya Kak Namza. 2 orang pemenang yang pertanyaannya terserah. Kalau saya yang milih bagus semua, Bun. Jadi dari teman-teman Bunda Sinta yang disuruh milih. Siapa ya? Saya boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Itu barusan kan ini apa yang inner apa itu yang bicara dengan diri sendiri itu.
Nggih. Itu apa ada perbedaannya ketika kan ada orang yang emang ini apa bukan hobi sih, kadang ngomong pada dirinya sendiri aja gitu loh, bukan yang termasuk yang itu, apa emang ada dua apa ya, dua istilah apa, dalam sisi psikologi itu ada dua apa ya, dua sisi atau gimana itu? Oh, maksudnya Yang ngomong sama dirinya sendiri. kan ada orang yang emang nggak nggak ini nggak ada apa ya, nggak ada rencana ngomong pada diri sendiri, tapi kebiasaan gitu loh Bun, ngomong pada dirinya sendiri gitu loh. Oh, Kalau yang seperti Inul tadi itu kan heeh, kita emang heeh, ngajak diri sendiri gitu loh. heeh, Itu heeh, enggak, memang sering aja ngomong pada dirinya sendiri gitu. heeh. Nggak masalah sih kalau kemudian jadi inti dari sakit psikologis, untuk semua sakit psikologis itu adalah ketika orang itu sudah tidak bisa kontak dengan realita gitu ya. Jadi misalnya kita ini nggak cukup punya teman gitu ya, nggak cukup punya teman, dan kita lebih suka kamu kalau punya masalah ngobrol sama siapa? Ya aku ngobrol sama diriku sendiri di cermin gitu ya. Orang aneh, ih beneran kamu nggak ada yang error gitu, misalnya kayak gitu ya. Ya aku suka aja sih, lebih suka ngobrol sama teman imajinasiku gitu ya, daripada ngobrol sama orang nanti aku bawaannya malah jadi sakit sendiri. Tidak masalah, kenapa? Karena dia tidak lepas dari realita. Lepas realita gimana? Dia masih nyambung kok diajak ngomong. Dia juga bukan orang yang nggak mau mandi. Dia juga makannya masih 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Dia tugas-tugas di FLP juga bagus, tugas-tugas dia di kampus di pekerjaan bagus. Ya nggak masalah gitu ya. Yang jadi masalah kan kalau malah justru kayaknya temennya banyak tapi dia malah malah tidak terkontak dengan dunia luar gitu ya. Ada orang-orang itu yang sebetulnya punya kepribadian unik ya teman-teman sekalian, dan begitu ya, dan saya mendapati di FLP itu banyak yang punya kepribadian unik, itu banyak begitu ya. Mungkin termasuk saya sendiri loh ya. Saya tuh sebenarnya introvert yang parah banget, tapi bisa gabung di FLP, dan FLP menyembuhkan saya karena kemudian ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu kan ya. Kenapa FLP menjadi rumah yang nyaman bagi orang-orang dengan kepribadian unik? Karena ini tempat seni, udah seni Islami gitu ya. Jadi kemudian insya Allah kemudian kita terarahkan, kemudian juga kita dibantu untuk kemudian bisa di FLP itu insya Allah tidak ada apa hierarki yang gimana. Coba teman-teman ketemu Kang Abik, Mas Ali Mohir itu adalah orang-orang hebat, itu biasa aja gitu ya. Mbak Afifah Afra itu CEO Indiva gitu ya, itu biasa aja gitu kan ya. Jadi kemudian kita merasa tidak direndahkan di FLP ini. Ketemu siapa aja, termasuk ketemu Mbak Asma sama Mbak Elvi gitu ya. Nah, sehingga di FLP ini teman-teman sekalian banyak orang-orang dengan kepribadian yang unik. Termasuk mungkin tadi ditanyakan oleh Kak siapa tadi? Kak Amza yang nanya ya. Misalnya dia cukup suka ngomong sendiri, gitu ya, suka ngomong sendiri. Sepanjang dia kemudian masih bisa berinteraksi dengan dunia luar dengan bagus, maka keanehan-keanehan dia itu bukan sesuatu yang kamu penyakit deh, kamu punya penyakit deh, kamu punya penyakit jiwa deh, kamu punya penyakit mental, enggak gitu ya. Karena mungkin teman-teman akan mendapati beberapa teman-teman FLP itu unik ya, unik gitu kan. Kadang-kadang mungkin ini kenapa sih orang ini ya, tapi insya Allah mereka nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu ya. Ada tuh teman FLP dulu yang bawaannya dia selalu negatif thinking, bukan negatif thinking sama temannya, bukan, tapi dia selalu setiap melihat sebuah barang itu pikiran dia cerita ke saya, adalah pikiran dia untuk self harm. Tapi kemudian dia bagus banget cara dia mengatasi, dan dia merasa bahwa di FLP ini luar biasa, supportnya tuh luar biasa, sehingga kemudian dia sembuh. Nah gitu ya, itu kalau di tempat lain mungkin sudah jadi sakit betulan, tapi di FLP Masya Allah kita ketemu dengan orang-orang soleh seperti teman-teman, keberkahan ada bersama bacaan Al-Quran dan seterusnya, akhirnya kemudian malah kita mendapatkan produktivitas dan kesembuhan sekalian kalau di FLP itu, Masya Allah ya. Makanya kita berterima kasih banget sama organisasi ini, dan salah satunya adalah kita turut andil membesarkan organisasi ini gitu, yang sudah bisa mengubah orang introvert seperti saya jadi orang yang bisa ngomong gitu ya. Itu yang kemarin saya bikin postingannya di IG itu kan begitu, salah satunya karena FLP itu. Terima kasih Bunda. Ini ada yang Baik, mau tanya lagi nih, boleh apa? Bagaimana?
Iya, boleh monggo. Iya, silakan deh. Silakan. Saya Yang mau mau tanya Mbak bertanya. Sinta. Oh, nggih. Mbak siapa ya tadi yang nanya? Mbak Minu. Nggih. Ya, Nggih, monggo. gini Mbak Sinta. Orang yang sukses itu kan biasanya punya target-target ya. Tapi kepribadian saya itu orangnya mudian. Itu gimana Mbak Sinta? Untuk apa? Biar bisa memenuhi target-target itu. Oh iya, kemudian nih. Iya. Eh, ini karena saya ketemu dengan teman-teman penulis ya, saya nggak ngomong di luar, karena saya ketemu dengan teman-teman penulis semuanya gitu ya. 34 ini adalah penulis internasional semua, insya Allah gitu ya. Tapi tolong ini jangan dijadikan panduan gitu ya. Memang sebetulnya penulis itu kalau lagi mood itu tulisannya produktif dan bagus. Teman-teman ingat nggak kalau lagi jatuh cinta, apalagi patah hati, ini menunjuk pada ilham. Nggak ding, ilham nggak ya. Itu kita bisa bikin cerpen yang mendayu-dayu, puisi yang mendayu-dayu. Ingat nggak? Mungkin bagi saya sendiri juga pernah patah hati, saya juga pernah jatuh cinta gitu kan ya sama orang. Ingat nggak? Sebenarnya mood itu membantu banget. Cuma teman-teman sekalian, kalau kita sudah kepingin mencapai sesuatu itu tadi kembali pada target ya. Sama seperti alimanu yazidu wa yanqus, imannya lagi naik itu enak banget baca Al-Quran. Tapi kan kita nggak boleh kayak gitu kan. Maksudnya begini, kalau lagi aku baca Al-Qurannya banyak kok kalau lagi mood, ntar kalau lagi nggak mood emang lagi nggak mood aja nggak males. Padahal kalau lagi nggak mood kita tetap ada target misalnya. Kalau lagi mood itu bisa sampai 1 juz, 2 juz, maka pada saat tidak mood sama sekali nggak kepengen megang Al-Quran. Kita tetap paksakan setidaknya lah 1/4 juz. Lagi nggak mood gitu ya. Kalau lagi mood gitu sholat malam itu bisa 11 rakaat, duhanya 8 rakaat. Tapi kalau lagi nggak mood, malas sama sekali kan nggak boleh kayak gitu. Kita usahakan ya walaupun ngebut lah sholat malam 2 rakaat, witirnya 1 atau 2 rakaat nggak mau juga, paling nggak witir 1. Sholat duha cepat-cepatan 2 rakaat. Itu kan tetap namanya target. Nulis juga kayak gitu. Kalau lagi mood itu bisa cepat banget. Tapi kita nggak boleh seperti itu, Mbak Minu. Maka kemudian kita bikin target. Dan salah satunya adalah saya berguru kepada banyak orang. Salah satunya adalah saya berguru juga pada Mas Gege Mapangewa gitu ya. Itu beliau bilang bahwa beliau tuh sering ikut lomba, sama seperti saya ikut lomba. Jadi saya ikut lomba Indiva, menang nggak menang saya ikut. Waktu itu saya ikut bikin cerita novel atau anak ya, begitu ya. Nggak menang nggak masalah. Saya ikut Quickwu gitu, karena itu melatih disiplin saya, gitu, melatih disiplin. Itu jadi aset kita ya kalau kita sudah punya karya itu jadi aset kita. Apalagi sekarang teman-teman itu bisa menerbitkan buku dengan lebih mudah gitu ya dengan INDI, POD. Jadi kita itu bisa punya naskah kapan aja dan itu penting Mbak Minu bagi kita untuk bisa mentaati schedule. Memang betul terus terang mood itu membantu sekali. Ya karena saya bicara sama teman-teman menulis munculkan mood itu. Jadi misalnya begini, mood itu harus dimunculkan Mbak Minu. Misalnya kita lagi pengen bikin novel yang bertema, kalau di Wattpad tuh ceritanya ringan-ringan gitu kan ya, ringan-ringan gitu ya. Kita harus memunculkan, ya aku kan lagi capek banget, lagian aku emak-emak, ngapain bisa bikin cerita remaja? Munculkan mood itu. Dengan kita misalnya nonton, kalau kita sekarang nggak ada sinetron anak muda ya, Ilham ya, kalau dulu sinetron anak muda tuh apa ya? Oh mungkin Ganteng-Ganteng Serigala gitu ya. Habis nonton kayak gitu tuh jadi moodnya muncul, mood ininya. Atau pengen bikin cerita anak-anak. Kan nggak boleh kita sebagai penulis, nanti nunggu moodnya aja deh. Ya kita harus munculkan. Misalnya apa? Nonton Upin Ipin, nonton Bobo Boy, nonton Larva, nonton apa. Nanti kan muncul itu semua. Dan dengan gitu kita bisa produktif. Jadi munculkan mood itu Mbak Minu. Dengan nonton film, baca buku, baca majalah, begitu pasti insya Allah ya moodnya muncul. Terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah ya teman-teman. Mau dilanjut lagi nih diskusinya atau bagaimana? Sudah kayaknya capek tuh, udah capek, pada capek begitu ya. Sudah sejam. Iya. Besok masih ada acara soalnya ya kita.
Baik Bunda, karena waktunya sudah tepat jam 21:35. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita gali dari Bunda. Dan semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga bisa ini ya menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dari jawaban-jawaban Bunda tadi. Bunda, sebelum Bunda mengumumkan siapa dua penanya terbaik, kita tutup acara ini dengan doa dulu yang akan dipimpin yang akan dibacakan oleh Ustadz Muklisin. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dengan satu dosa pun kecuali Engkau ampuni. Tidak juga satu kesempitan kecuali Engkau lapangkan. Tidak juga kesusahan kecuali Engkau bukakan jalan. Tidak ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah di antara kami. Dan tidak ada satu keperluan baik dunia maupun akhirat, cita-cita dunia maupun akhirat kecuali Engkau perkenankan. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wastikillahumma rabitataha wa adimuhdaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yahbu wa syarah suduraha bi faydil imani bi jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan malam ini teman-teman menjadi bagian dari amal soleh yang diridhoi Allah dan menjadi bagian salah satu tiket kita masuk surga nanti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah rabbil alamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bunda Sinta. Pengumumannya ditunggu teman-teman. Ya, tadi sudah saya copy pertanyaannya, nanti saya lihat-lihat lagi ya. Belum sekarang nih. Diumumkannya kapan? Kalau sekarang terserah Bunda Novi deh. Oh gitu. Tadi Bunda Novi bilangnya Bunda Sinta yang ini. Jadi ini Nggak ya. apa-apa sudah, biar ini deh, biar jadi kejutan. Oh iya. Bunda Sinta, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Novi, kangen ya sama Mbak Novi. Sama semuanya, Iya. Masya Allah. Moga-moga